Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Donggua Novel, atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke. Siapkan headset, mari kita kancut ceritanya. Magic Chef of Ice and Fire. Bab 49, CDN. Surat rusak kelas Dauzen. Satu adalah dapur hantu caci, yang lain adalah wanita cantik yang memberinya merek Tianhua. Adapun sisanya, di matanya, itu hanya awan kesuraman, dan kasus terbaik tidak lebih dari penghargaan. Keduanya datang ke lantai 2, Ziqingjian memainkan tradisinya untuk tidak mengetuk pintu, membuka pintu untuk menonton dari satu ruang kelas ke ruang yang lain. Mengubah 6 ruang kelas secara berurutan, akhirnya dia menemukan tujuannya. Nian Bing, ini tempatnya, datang ikut denganku. Lalu, dia membuka pintu ruang kelas dan berjalan ke ruang kelas bersama Nian Bing. Ruang kelas sangat besar, dengan lebih dari 50 siswa di dalamnya. Berdiri di belakang podium adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Ketika dia melihat Ziqingjian, dia mengerutkan kening. Qingjian, apa yang kamu lakukan? Tidak di kelas seni bela dirimu, mengapa kau membawaku ke sini? Mata Nian Bing jatuh di podium. Podium itu sangat besar, dengan papan memotong lebar-lebar di atasnya, dan beberapa sayuran dan daging mentah diletakkan di atas meja di sebelahnya. Setiap siswa di bawah panggung menempatkan hal yang sama kecuali meja lebih pendek dari podium. Tampaknya mereka baru memulai kelas. Ziqingjian tersenyum dan berkata, Guru Fan, jangan marah. Izinkan saya memperkenalkan Anda dengan Nian Bing. Ini Fan Jian dan Guru Fan. Namun, itu tidak murah, itu nama keluarga Fan, sehat dan sehat. Tidak apa-apa jika dia tidak menjelaskan. Penjelasan ini tiba-tiba membuat murid-murid berikut tertawa, dan wajah guru ofensif berubah dan berubah. Seolah-olah Ziqingjian tidak merasakan ketidakpuasannya, dia melanjutkan, Tuan Fan, Nian Bing ini adalah guru ilmu pedang yang baru. Aku akan membawanya untuk mengenal kamu, dan juga memberitahu para siswa. Petik 2. Fan Jian memandang Nian Bing dengan takjub, dan berkata, guru baru Daogong. Tidak hanya dia kagum, para siswa di atas panggung juga menunjukkan kejutan. Sebelum membaca Bing Bing, si King Meng adalah Lan Meng. Guru termuda di perguruan tinggi, para siswa di Lan Meng College sangat percaya diri, Zi King Meng dapat menahan mereka, satu karena penampilan yang indah. Dan yang lainnya adalah bahwa ilmu pedangnya memang telah mencapai tingkat daya tarik. Benar-benar tidak mudah untuk membiarkan mereka menerima guru pisau yang sangat muda. Nian Bing mengangguk kepada Fan Jian, berkata, Halo, Guru Fan, saya baru saja tiba di kampus, dan saya akan meminta Anda untuk merawat saya di masa depan. Ziqingjian berkata dengan tidak sabar, tarik yang bagus, jangan sopan, baca Bing cepat, biarkan aku melihat aksi kamu. Juga biarkan anak-anak berikut mengetahuinya. Nian Bing menatap Fan Jian dengan pandangan bertanya, apakah mungkin, Tuan Fan? Dia sangat jelas. Jika dia ingin tetap di perguruan tinggi ini dan merasa lebih nyaman di masa depan, dia harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Titik. Fan Jian terganggu di kelas dan sangat marah, tetapi posisi Ziqingjian di perguruan tinggi sangat tinggi, walaupun dia memperlakukan orang dengan baik. Sangat sulit baginya untuk mengagumi seseorang, oleh karena itu, Fan Jian juga ingin melihat ide ini. Kemampuan seperti apa yang bisa membuat Ziqingjian begitu dihormati. Missing Bing memberi isyarat tolong dan berkata, karena kamu juga guru pendekar pedang di departemen ini, tolonglah, kita akan menjadi kolega di masa depan. Nian Bing tidak lagi dengan sopan berjalan ke posisi di mana Fan Jian keluar, melihat lebih dari 50 siswa di bawah dan tersenyum dengan acuh tak acuh, berkata, mungkin, Anda pikir saya masih sangat muda dan tidak cocok untuk menjadi seorang guru. Tetapi saya hanya ingin memberitahu Anda satu hal. Bahkan, tingkat keterampilan memasak dan usia tidak memainkan peran yang menentukan. Yang disebut master terlebih dahulu. Jika ada di antara Anda bertanya pada diri sendiri bahwa keterampilan pisau lebih baik daripada saya dapat menyerahkan posisi ini kapan saja. Petik 2. Meskipun suaranya tenang, kesombongan yang muncul samar-samar mengairi penonton. Tentu saja, tidak mungkin untuk mendapatkan persetujuan dari para siswa ini hanya dengan beberapa kata. Ketika suara Nian Bing jatuh, saya mendengar beberapa orang membujuk, jangan hanya membicarakannya, mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan untuk menyombongkan diri di sini. Nian Bing mengangkat jarinya ke arah suara, siswa ini, tolong berdiri.
Berdiri dan berdiri, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Itu adalah perguruan tinggi yang ramping, tapi itu terlihat sangat kokoh. Mungkin itu adalah latihan teratur. Otot-ototnya memenuhi seragam kampus dengan rambut merah gelap pendek. Berdiri seperti landak, wajahnya penuh penghinaan, dan jelas tidak setuju dengan guru muda Nian Bing. Zi Qingjian tertawa dan memarahi, "Dunzi, anakmu yang keluar untuk membuat masalah lagi." Sepertinya dia mengenal murid ini dengan sangat baik. Siswa yang dikenal sebagai Dunzi tersenyum dan berkata, "Brother Jian, saya tidak yakin apakah dia masih memiliki tingkat Sister Dream." Zi Qingjian mendengus dan berkata, "Lihat itu, dan kamu akan segera tahu, Xiao Meng mengambil Nian Bing sebagai pesaing terbesarnya. Kamu bau busuk, jika kamu tidak mengambil kelas sepanjang hari, kamu tahu bahwa kamu mengacaukan guru di mana-mana. Dan tunggu kelas epi saya besok, saya akan belajar dari Anda." Petik 2. Dunzi kaget dan melambaikan tangannya lagi dan lagi, lupakan, aku akui bahwa kamu bisa membunuhku dalam hitungan detik. Saudaraku, kamu adalah orang yang paling mengagumkan selain dekan di akademi, kamu tega menyakiti anak mudaku tubuhmu. Petik 2. Ruang kelas sekali lagi dipenuhi oleh tawa yang malu-malu, menggunakan deskripsi yang lebih mudah tentang dermaga untuk berpura-pura memiliki tampilan yang tajam. Yang membuat orang tidak dapat bernapas. Satu-satunya yang tidak tertawa hanyalah Nian Bing. Ketika tawa itu berakhir, ia mengambil pisau dapur di atas meja dan membandingkannya di tangannya. Meskipun pisau ini jauh lebih rendah dari kesombongannya, itu juga lebih baik daripada restoran sebelumnya. Yang di tengah jauh lebih kuat. Dunzi. Dunzi mendengus dan mengangkat dadanya yang kokoh, berkata, "Tidak buruk, bagaimana? Potong aku dengan pisau. Kamu benar-benar tidak perlu memotongnya." Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, "Saya seorang guru memasak tetapi bukan seorang guru seni bela diri. Karena Anda meminta seseorang untuk menebas Anda, saya pikir, Saudara Qingjian akan memenuhi Anda besok. Saya meminta Anda untuk berdiri, hanya berpikir ketahui nama Anda. Itu bagus, saya tahu Anda tidak yakin, mungkin sebagian besar dari Anda lebih tua dari saya, selama ada di antara Anda yang bisa mengulangi keterampilan pisau yang akan saya selesaikan. Saya langsung menyembahnya sebagai guru, kalau tidak di masa depan, kamu akan memanggilku dengan gurumu dan mengingat namaku. Namaku Nian Bing." Petik 2. Mengatakan sambil mengambil wortel yang lebih besar di tangan kirinya, termasuk dermaga, semua mata siswa tertuju pada Nian Bing. Mereka semua ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh guru baru dan sombong itu. Dengan sedikit senyum, mata Nian Bing menunjukkan cahaya dingin yang samar. 5 jari tangan kanan yang memegang pisau bergerak sedikit, dan telapak tangan terentang. Pisau dapur tiba-tiba berputar di tangannya. Dengan ritme tangan yang terus-menerus, kecepatan rotasi menjadi lebih dan lebih cepat. Dunzi berdiri di sana, mengerutkan hidung dan berkata, "Sama seperti itu, ketika aku berusia 3 tahun, aku akan memainkan pisau. Pada titik ini, aku ingin menjadi guru kami." Pisau Nian Bing masih berputar. Matanya memandang Dunzi, menerobos ruang kelas seperti 2 kekuatan dingin. Dunzi hanya merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa nanti. Pada saat ini, Nian Bing bergerak dan benar-benar bergerak. Pegang wortel di tangan kiri dan sebarkan wortel di atas telapak tangan. Cahaya tangan kanan menghampiri wortel, tetapi ujung pisau menyentuh wortel. Pisau itu berputar dengan cepat. Tangan kanan yang membaca es mengeluarkan virtual bayangan, tidak ada suara memotong sayuran, semuanya masih begitu tenang, cahaya pisau terus-menerus bolak-balik dari wortel. Bahkan Zi Qingjian tidak bisa melihat apa yang dilakukan bayangan pisau pada saat itu. Tangan Nian Bing sangat stabil, dan Dao Guang bolak-balik, sepertinya mengulangi gerakan yang sama. Mengangkat kepalanya, dia tidak lagi melihat pisau dan wortel, dan melirik ke seluruh kelas, apa keterampilan dasar keterampilan pisau. Apakah itu stabil, tanpa tangan yang stabil, bahkan jika sesekali efek yang baik dapat dipotong, itu tidak dapat disebut keterampilan pisau dewasa. Kunci himpunan ilmu pedang saya adalah memilih satu kata. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat melihatnya dengan jelas. Anda tidak akan pernah menjadi jenius belaka jika Anda hanya bermain dengan mulut Anda. Brother Qingjian, ini adalah plakat yang ingin Anda lihat. Petik 2. Mendengar 4 kata Jinsu, Fan Jian terkejut di seluruh tubuhnya, dan matanya menunjukkan cahaya yang mengerikan. Cahaya pisau tiba-tiba menghilang, dan rotasi berhenti. Tangan memegang pisau mulai membuat gemetar aneh. Ujung pisau terus memilih wortel. Puing-puing merah ramping dan seragam, dan muncul di papan memotong. Tangan kiri memegang wortel itu.
Lampu pisau tidak bergerak, dan wortel tampaknya tidak perlu bergerak. Hanya lampu pisau menyala terus-menerus di sekitarnya. Pada saat ini, lampu pisau bergetar berubah lebih cepat daripada rotasi cepat sebelumnya. Kecuali untuk gambar residu, semua orang melihatnya tidak ada yang lain. Pisaunya disembunyikan, pisau dapur terus menempel di talenan, semua getaran menghilang, keringat kecil muncul di dahi Nian Bing, dan nafasnya sedikit pendek. Lengan kiri mengulur perlahan, menyajikan wortel kepada para siswa. Dunzi, katakan padaku, apa yang kamu lihat sekarang? Dunzi menatap wortel dengan ragu. Wortel. Lubang besar yang membuatmu menggunakan pisau untuk membuat mata kecil. Apakah pisau seperti apa yang kamu miliki? Momentum Nian Bing telah menekannya. Plus pedang jijik di sampingnya, dia tidak berani mengejek dengan mudah. Memang, seperti kata Dunzi, wortel menjadi bergelombang, tetapi mereka masih terlihat seperti wortel. Tidak ada tempat aneh yang bisa dilihat. Sedikit kekecewaan muncul di mata Ziking Jian. Hanya mata Fan Jian yang berkedip, apa yang ingin dia katakan, tapi tidak bisa mengonfirmasi pikirannya, dan membuat pandangan yang tersisa. Jika kamu ingin melatih keterampilan pisau, pertama-tama, kamu harus melatih matamu terlebih dahulu. Kamu tidak dapat melihat apa yang kulakukan. Kamu belum cukup belajar keterampilan memasak dalam 5 tahun terakhir. Nian Bing mengulurkan tangan kanannya dan menjepit wortel. Di bagian atas angkat ke atas dan tangan kiri yang dikosongkan juga mencubit bagian atas menatap penonton. Pada saat ini, ia memancarkan dominasi yang gigih, yang berasal dari dominasi kepercayaan, dan tangannya gemetar perlahan. Dipisahkan dari kedua sisi, sebuah pemandangan aneh muncul. Wortel kasar asli secara alami tersebar pada saat ini, seperti selembar kain, tidak lebih tepatnya, itu lebih seperti sepotong sutra merah. Menyebar ringan tanpa ada kerusakan, wortel kerucut asli berubah menjadi sepotong satu kain mifang-fang, dan di atas kain itu, ada 100 pola identik yang terukir di atasnya, yaitu 2 kata, Dunzi. Dunzi menggosok matanya dan membuka matanya selebar mungkin, ini tidak mungkin, kamu bukan keterampilan pisau, itu harus sihir, itu harus sihir. Nian Bing meletakkan sutra merah yang terbuat dari wortel dengan lembut di atas talenan. Pernahkah Anda mendengar sihir seperti itu? Tidak ada yang mustahil di dunia ini, itu tergantung pada apakah Anda berani melakukannya, berani memikirkannya. Tidak ada upaya namun, bagaimana Anda tahu Anda akan gagal? Di kerajaan Bulan Es Utara, ada keterampilan seperti itu, yang disebut memotong kertas, selembar kertas sederhana, setelah melipat, hanya sebagian kecil yang perlu dibayar, dan ketika dibuka kembali. Hanya pola-pola aneh dapat muncul. Metode pisau saya berasal dari memotong kertas, terutama berdasarkan kata-kata, dan dengan sempurna mencerminkan keterampilan memetik kata dalam keterampilan pisau. Wortel adalah bahan yang sangat sederhana. Ini bukan apa-apa. Set pedang yang merenung ini hanya dapat menunjukkan esensinya pada permukaan yang lembut, kamu masih jauh. Guru Fan, aku mengganggumu, tolong lanjutkan ke kelas. Menarik pedang Ziking yang tertegun, mereka keluar dari ruang kelas gelombang cerita Donghua novel CDN gelombang mereka pergi. Seluruh ruang kelas masih sunyi, Dunzi menggosok matanya beberapa kali. Tetapi wortel di sana masih sangat ajaib. Fan Jian berdiri kembali ke podium dan melirik para siswa, teman-teman sekelas, apa pendapatmu tentang masalah tadi? Siapa yang bisa memberitahuku? Seorang siswa yang biasanya baik dengan Dunzi berkata. Tuan Fan, saya tahu bahwa guru bernama Nian Bing harus menyiapkan sehelai sutra sebelumnya, dan kemudian mengambil pisau untuk menggambar 2 kali sebelum melukisnya bersama kami. Wortel, petik 2. Kentut, yang mana dari salah satu matamu yang melihatnya mengganti sutranya? Kau datang kepadaku dan makan semua 100 potong ini untuk melihat apakah kau bisa memakannya sampai mati. Fan Jian sangat marah. Biasanya, satu persatu sangat bullish, mengapa? Hari ini, jika saya melihat keterampilan saya yang sebenarnya, apakah saya menjelek-jelekkan orang lain? Wortel ada di sini untuk saya, dan pisaunya juga untuk saya. Apakah untuk memberitahu Anda apa itu orang luar, ada surga dan surga? Apakah Anda tahu apa itu plak? Siapa yang memberitahu saya? Para siswa saling memandang, dan tidak ada yang bisa berbicara. Fan Jian berkata dengan dingin, saya tidak tahu. Banyak dari Anda secara khusus dikirim ke akademi oleh berbagai restoran di daratan untuk belajar, tetapi dengan sepengetahuan Anda tidak pernah bisa mencapai puncak memasak. Di industri memasak daratan ada 5 jenis ilmu pedang magis. Keajaiban dari 5 jenis ilmu pedang ini, menurut saya, tidak lebih buruk dari seni bela diri top, atau bahkan lebih pintar. Anda mendengarkan saya, 5 jenis ilmu pedang ini adalah Naga Yuji Dance, Yewo Evening Sun, Eight Feathers, Jinzi Suyu.
Dan Cuimu Duaning, guru yang membaca Bingbing sebelumnya menampilkan Jinzi Sudao peringkat keempat meskipun ia masih muda, tetapi sudah lebih dari cukup untuk menjadi gurumu. Aku percaya bahwa keterampilan pedangnya jauh dari diriku. Aku tidak akan berbicara lebih banyak tentang omong kosong. Jika kau memiliki kemampuan untuk mempelajari keterampilan pedang sejati dari Nian Bing, itu terserah padamu. Ya, setelah kelas. Petik 2. Nian Bing menarik Zi Qingjian keluar dari gedung departemen kuliner. Kemudian dia melepaskan tangannya dan tersenyum, apakah murid-murid Akademi Lanmeng begitu sulit untuk diajar? Sepertinya guru ini benar-benar tidak baik. Zi Qingjian memandang Nian Bing dengan aneh, saudaraku, aku sudah mengambilnya. Sekarang tanganmu begitu luar biasa, tak heran Jinsu telah berjejer di atas Cuimu Duaning. Dibandingkan, petik 2. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, sebenarnya, saya baru saja membuat beberapa trik sekarang. Jenis lipatan ini tidak sulit. Setiap pisau dapat digunakan satu sama lain. Jika Anda memilih kata langsung dari wortel, itu akan jauh lebih sulit. Ini hanya penguasaan Huou. Lebih banyak latihan akan berhasil secara alami. Memang, meskipun efek yang dia tunjukkan tadi sangat bagus, tetapi itu bukan esensi dari plak. Hanya berapa kali pisau itu benar-benar dibuat. Jauh lebih sedikit, pada awalnya, memutar pisau dapur adalah membagi wortel menjadi beberapa lapisan, seperti kertas, sehingga Anda dapat memilih beberapa bagian penting dan selesai. Kelihatannya sangat menggertak, tapi ini hanya dasar dari plakat Jinzi. Salah satu yang paling penting adalah keakraban dengan font. Oke, saudaraku, jangan rendah hati. Aku akan segera menemukan adikku. Kurasa keahlian pedangnya tidak sebaik milikmu. Gadis ini selalu berada di atas matanya. Aku benar-benar ingin melihat. Dia tahu kamu barusan apa yang Anda lakukan setelah prestasi Anda, haha. Saudaraku, Anda pergi ke kantor urusan akademik di lantai 2 gedung utama di depan Anda dan menunggu saya. Saya akan membawa saudara perempuan saya untuk menemukan Anda nanti dan membantu Anda mendapatkan pakaian Anda dengan cara. Bing menjawab melarikan diri seperti angin. Tanpa kilasan dendam, kecepatannya telah mencapai tingkat horor hanya dengan kekuatan daging. Nian Bing diam-diam memperkirakan bahwa seni bela diri pedang ungu ini setidaknya telah mencapai tingkat pendekar pedang yang hebat. Saya menggerakkan tangan saya, dan saya penuh percaya diri dalam membaca es. Dao Gong tidak mundur karena dia tidak sering menunjukkannya. Sebaliknya, dia terinspirasi oleh wawasannya selama dia setelah meninggalkan Tao Hualin. Jelas dipromosikan, tampaknya dia tidak jauh dari negara tertinggi Jinsu. Hei, kapan kamu bisa berlatih Dragon Ball Dance sampai ekstrim? Itu sangat sulit. Sekarang tarian naga ayam saya sendiri hanya memiliki bentuknya tetapi tidak ada dewa. Untungnya, ketika saya melihat naga asli, saya memiliki kesempatan untuk mempraktikannya, mungkin saya bisa mendapatkan inspirasi baru. Memikirkan hal itu, dia berjalan menuju taman bermain besar di luar dan datang ke tempat baru. Dia harus selalu akrab dengan lingkungan, tetapi dia tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan dunia luar. Begitu perang berakhir, dia akan segera bergegas ke Oran City. Setelah menyelesaikan permintaan Luo Luo, dia benar-benar bebas sebelum berpartisipasi dalam kompetisi penyihir mutakhir. Berpikir tentang itu, Nian Bing telah datang ke taman bermain besar di depan. Seluruh perguruan tinggi memberinya perasaan yang sangat santai, terutama taman bermain besar ini. Dari jauh, pikiran menjadi lebih terbuka. Perguruan tinggi kuliner di sini dia tidak mengecewakannya, setidaknya dia bertemu Zichu, yang akan ditantang ketika dia benar-benar akrab dengannya. Nak, apakah kamu baru di sini? Sebuah suara tua terdengar di samping Nian Bing. Nian Bing terkejut, dan mengutuk bahwa dia rendah dalam kewaspadaan, dan dengan kekuatan mentalnya sendiri, dia bahkan tidak tahu kapan dia ada di sana. Memutar kepalanya dan melihat ke arah suara itu, dia melihat seorang lelaki tua berdiri di sana. Dia memiliki rambut panjang abu-abu biru, mengenakan jubah polos, memegang sapu di tangannya. Dan perlahan-lahan menyapu lantai untuk melihat naik. Pria tua itu tampak akrab, tetapi Nian Bing yakin bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sosok jangkung lelaki tua itu agak reot, tetapi matanya sangat aneh. Matanya yang ungu sangat jernih, dan tidak ada warna kuning yang seharusnya dimiliki oleh lelaki tua itu. Aku benar-benar tidak bisa melihat usianya. Halo, saya baru saja tiba di kampus hari ini dan saya mahasiswa Departemen Seni Kuliner. Meskipun lelaki tua itu terlihat seperti pembersih, Nian Bing masih sangat sopan. Caji pernah berkata kepadanya, jangan meremehkan siapapun, terutama yang Anda tidak bisa melihat. Menghargai orang lain berarti menghargai diri sendiri. Tentu saja, jika objek penghormatan ini tidak layak dihargai, maka itu adalah masalah lain.
Orang tua itu mengangguk dan berkata, aku berkata mengapa aku belum melihatmu sebelumnya. Sepertinya pikiranmu sangat berat. Nian Bing terkejut di dalam hatinya, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia selalu menutupi dirinya yang sebenarnya dengan sangat dalam. Apakah pengungkapan yang tidak disengaja mengungkapkan sesuatu? Beberapa dengan waspada berkata, merupakan suatu kehormatan untuk dapat datang ke Akademi Lan Meng untuk belajar. Suasana belajar di sini memberi banyak tekanan pada saya. Saya bertanya-tanya bagaimana cara belajar lebih baik dan membuat Anda tertawa. Pria tua itu melirik Nian Bing dan berkata, pergi dan ambil seragam sekolah. Setelah mengenakan seragam sekolah, kamu benar-benar menjadi bagian dari Lan Meng. Nian Bingzu pertama mengatakan, terima kasih, maka aku akan pergi dulu. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke gedung utama di sebelah taman bermain, sambil berjalan. Dia samar-samar mendengar pria tua itu berbicara pada dirinya sendiri, perasaan menyapu lantai ini sangat bagus, terutama suara gemerisik ketika sapu menyentuh tanah. Ini adalah suara alam. Pekerjaan yang paling dasar dapat memberikan yang paling menyenangkan bagi saya. Petik 2. Tergerak dalam hatinya, Nian Bing tidak berhenti, tetapi dia bertanya-tanya apa yang dikatakan orang tua itu. Apa maksudnya? Fondasi, ya. Bagaimana saya bisa melupakan dasar-dasarnya? Ketika saya belajar memasak dengan tuan saya mempelajari dasar-dasarnya selama 5 tahun, dan juga mengatakan bahwa waktunya agak singkat. Dengan fondasi terbaik, akan lebih mudah untuk mempelajari keterampilan memasak lainnya. Hal yang sama berlaku untuk sihir. Kekuatan sihir adalah fondasi. Jika Anda mengejar lingkaran sihir dan gulungan sihir terlalu banyak, Anda mungkin hanya mendapatkan kekuatan sesaat, tetapi Anda tidak pernah bisa menginjak puncak sihir. Ayah Chet juga mengingatkan dirinya tentang hal ini, tetapi dia mengabaikannya. Meskipun akhir-akhir ini, Nian Bing masih mempertahankan kebiasaan bermeditasi setiap hari. Tetapi sebagian besar pemikirannya ditempatkan pada susunan ajaib dan pemahaman tentang asal mula es dan api yang sama, tidak peduli seberapa bagus keterampilannya, mereka perlu memiliki fondasi. Memahami, saya mengerti. Apakah itu memasak atau sihir, apa yang ingin saya lakukan sekarang masih merupakan latihan dasar. Memikirkan hal ini, Nian Bing tiba-tiba membuka pikirannya, berhenti dengan kasar, dan ingin kembali untuk berterima kasih kepada lelaki tua itu, tetapi ketika dia berbalik, lelaki tua itu pergi. Shen Long melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya. Ini yang dikatakan Nian Bing tentang dia. Ketika dia datang ke gedung pengajaran utama, dia hanya ingin masuk, tetapi dia dihentikan oleh 2 siswa yang berdiri di pintu. Mereka tidak mengenakan pakaian tentara seperti penjaga di gerbang perguruan tinggi, mereka berdua melihat pakaiannya, salah satunya manusiawi. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kampus kami? Nian Bing tersenyum dan berkata, halo, saya murid baru, datang untuk menerima seragam sekolah. Para siswa berkata dengan ragu, Anda dipimpin oleh seorang guru yang menerima seragam sekolah. Anda tidak bisa sendirian. Maaf, Anda tidak bisa masuk. Departemen mana Anda? Biarkan guru departemen itu membawa Anda untuk mengambil seragam sekolah, kalau tidak kami tidak bisa membiarkan Anda masuk. Petik 2. Nian Bing sedikit mengernyit. Pada saat ini, suara dingin dan renyah terdengar dari belakangnya, dia milik kita, aku akan menerimanya. Ketika aku melihat ke belakang, aku melihat saudara-saudari Ziking Jian berkumpul. Ketika kedua siswa melihat saudara dan saudari mereka, mereka buru-buru memberi hormat. Ziking Meng memandang Nian Bing dengan aneh, dan berkata, maaf, ini adalah peraturan akademi, kakak tertua juga benar, lupakan ini. Ikut dengan kami. Petik 2. Ziking Jian sedikit malu, dan Nian Bing tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku harus menunggumu. Mereka bertiga memasuki gedung pengajaran bersama. Ketika naik ke atas, Nian Bing melihat sekeliling. Dia menemukan ada tanda di pintu masuk setiap kelas di gedung pengajaran ini, yang berbunyi seperti Departemen Seni Bela Diri. Ziking Jian menjelaskan kepada Nian Bing, karena Departemen Seni Bela Diri kita adalah departemen terbesar di akademi, gedung pengajaran utama digunakan oleh kita. Hanya lantai 8 yang dimiliki oleh Departemen Sihir. Mereka memiliki orang yang paling sedikit dan hanya lebih dari 100 siswa. Departemen Sihir. Nian Bing bergerak sedikit di hatinya, dan ada Departemen Sihir. Agaknya, Akademi Mimpi Biru ini juga harus memiliki perpustakaan. Dia memiliki kesempatan untuk mengunjunginya sendiri. Saudara King Jian, apakah ada perpustakaan di kampus? Ziking Jian tertawa dan berkata, tentu saja ada, dan dibagi. Perpustakaan Departemen Kuliner Anda ada di gedung pengajaran Anda.
Perpustakaan Departemen Seni Bela Diri kita adalah yang terkecil, karena semua guru berkata, jika Anda membiarkan siswa mempelajari hal-hal yang sangat rumit, itu tidak baik untuk perkembangan mereka. Sebaliknya, Departemen Sihir terkecil memiliki perpustakaan khusus di perguruan tinggi, yang sangat besar. Namun, hanya siswa dari Departemen Sihir yang bisa masuk. Petik 2. Melihat langsung beberapa pedang Ziking yang indah, kasih sayang Nian Bing semakin meningkat. Dia sekarang ragu-ragu, apakah dia ingin terus menyembunyikan fakta bahwa dia bisa melakukan sihir. Apakah ini perlu? Jika Anda ingin tahu siapa musuh tuannya, Anda harus mengalahkan koki unta Zixiu. Saya khawatir sulit melakukannya tanpa keterampilan memasak ajaib yang Anda kuasai. Karena itu masalahnya, tidak ada artinya untuk bersembunyi. Bagaimanapun, saya tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Di bawah kepemimpinan saudara laki-laki dan perempuan Ziking Jian, ia berhasil menerima seragam sekolah dan tanda guru, dan meninggalkan kantor akademik. Ziking Meng, yang tidak berbicara kecuali untuk awal pengepungan Nian Bing, akhirnya berkata, Nian Bing, saya pikir diskusikan keterampilan pedang Anda dengan Anda. Petik 2. Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, saya juga ingin mengajar metode menusuk tirai Cui Miss King Meng, tetapi bahkan hari ini, saya hanya datang ke sini dan saya sedikit lelah. Ketika saya akrab dengan lingkungan, saya akan memiliki kesempatan di masa depan. Petik 2. Ziking Meng tampaknya tidak menyangka Nian Bing bahkan menolak untuk bertarung, sedikit mengernyit, apakah Anda pria besar, apakah Anda begitu rentan? Nian Bing berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak sepertimu, dan aku belum berlatih seni bela diri, mengapa tubuhku tidak bisa lebih lemah? Mata ungu Ziking Meng bersinar terang, dan berkata dengan dingin, kamu masih ingat apa yang kamu benci di restoran? Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan orang yang pelit, Nona King Meng. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengambil kursus departemen lain seperti Anda juga. Ziking bermimpi sejenak dan berkata, apakah kamu akan mengambil pilihan? Jelas, dia sangat terkejut, tetapi dia segera kembali normal, jadi apa yang ingin kamu pilih? Jika kamu dapat lulus tes, kamu dapat memilih salah satu perguruan tinggi kami satu saja. Tapi hanya satu saja yang bisa dipilih. Petik 2. Nian Bing tersenyum sedikit dan menoleh ke Ziking Jian Dao, saudara King Jian, bisakah kamu memperkenalkan saya ke Departemen Sihir untuk ujian? Saya ingin memilih sihir. Ziking Jian berkata dengan terkejut, saudaraku, kamu tidak salah, sangat sulit untuk memulai dengan sihir. Saya pikir, jika Anda ingin memiliki kemampuan pertahanan diri yang lebih baik untuk belajar beberapa seni bela diri dari saya. Hadapi, bahkan tidak bisa menggunakan tes. Beberapa guru di Departemen Sihir relatif kuno, dan harus lulus tes untuk masuk ke Departemen Sihir Gelombang. Jangan lupa subscribe channel CDN Gelombang. Ziking Meng berkata. Kakak benar, meskipun sulap terlihat ini lebih cantik, tetapi jauh lebih buruk daripada seni bela diri. Saya pikir Anda masih pandai seni bela diri. Jika tidak, kecuali jika Anda mengambil banyak waktu untuk berlatih sihir, Anda dapat mencapai hasil tertentu, tetapi, kemudian Anda keterampilan dapur pasti akan ditinggalkan. Petik 2. Nian Bing mengulurkan tangan kanannya, kamu tidak perlu membujuk saya lagi. Sebenarnya, meskipun pekerjaan utama saya adalah seorang koki, saya juga seorang pesulap. Anda tahu, cahaya menyala di tangan saya. Di bawah kendali staf sedingin es muncul dengan tenang di telapak tangannya, di bawah dorongan kekuatan sihir, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Bagaimana ini mungkin? Ziking Meng memandang tongkat ajaib di tangan Nian Bing dan tidak bisa mempercayai fakta ini. Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, saya katakan di kelas Departemen Seni Kuliner sekarang bahwa tidak ada yang mustahil di dunia, lihat saja apakah Anda ingin melakukannya. Berani mencobanya. Nah, Departemen Sihir ada di lantai 8, benar. Miss King Meng, jangan berani menyusahkan Anda, Brother King Jian, tolong bawa saya ke sana. Bab 50, CDN. Penyihir Ganda Api dan Bumi. Kejutan Ziking Jian tidak sebanyak saudara perempuannya. Dia berhati lurus. Meskipun keajaiban membaca es juga akan mengejutkannya, dia ingat bahwa dia dan saudara perempuannya adalah seni bela diri dan keterampilan memasak. Pergi. Nian Bing hanya ingin bersaing dengan pedang Ziking, tetapi mendengarkan Ziking mimpi, aku akan pergi denganmu, aku ingin melihat level sihir apa yang bisa kamu miliki. Sudah ada hubungan antara seni bela diri dan memasak, terutama tangan Raja Wali berat kakak tertua dan keterampilan pisau saya, tetapi tampaknya tidak ada hubungan antara sihir dan memasak. Saya tidak percaya Anda adalah seorang jenius yang dapat membagi pikiran. Petik 2. Dari pertama kali dia melihat Ziking Meng, Nian Bing sepenuhnya melihat kesombongannya.
Melihat wajahnya yang dingin dan bangga, Nian Bing tidak bisa menahan perasaan bosan. Dari sudut pandang batin, dia masih lebih memilih Feng Nu, karakter seperti Long Ling. Long Ling lembut seperti air, sementara Feng Nu lembut dan kokoh, yang lebih mudah diterima. Tetapi mimpi ungu di depannya agak mirip dengan Luo Rou, karena kemampuannya sendiri yang lemah dalam beberapa aspek, dia mengangkat menjadi mentalitas di atas mata, bagi wanita seperti itu. Nian Bing benar-benar terlalu malas untuk diabaikan. Tidak lagi berkomunikasi dengan Ziking Meng, mengejar Ziking Jian. Fakultas Sihir adalah departemen unik di seluruh Akademi Lumeng, termasuk asrama siswa, lokasi pengajaran, dan laboratorium sihir. Semuanya ada di lantai 8 gedung pengajaran utama. Elemen magis terisi di koridor, dan identifikasi yang cermat dapat ditemukan bahwa alasan untuk elemen magis yang kuat terutama disebabkan oleh relief di dinding. Ini adalah pola arai sihir yang sangat sederhana, tetapi di tengah arai sihir ada berbagai simbol kompleks, yang merupakan simbol yang mewakili sihir masing-masing departemen secara terpisah. Dikelilingi oleh simbol-simbol ini, permata ajaib muncul di tengah lingkaran sihir. Meskipun bukan superlatif, di bawah pengaruh lingkaran sihir, energi permata ini juga dapat diperkuat. Setelah itu menunjukkan efek elemen sihir kondensasi. Memiliki suasana magis yang kuat, yang sebanding dengan Union of Magic Moons Magicians Union. Nian Bing menghela nafas dalam hatinya bahwa tidak ada kelegaan seperti itu di Union Magician Empire Magicians Union. Bukan karena bantuan sulit dibuat, tetapi karena serikat tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membeli sejumlah besar permata ajaib. Seperti yang dikatakan Long Ling pada saat itu, uang adalah hambatan terbesar untuk pengembangan serikat sihir. Setiap kali saya datang ke tempat ini saya merasa sedikit tertekan, tetapi orang-orang dari Departemen Sihir sangat menikmatinya, kata Ziking Jian dengan sedikit ketidakpuasan. Depresi. Nian Bing tiba-tiba merasa bahwa itu karena kepadatan elemen sihir di sini terlalu besar, orang-orang yang bukan penyihir, di bawah tekanan elemen sihir dari berbagai departemen. Secara alami akan memiliki perasaan depresi. Jika Anda dapat berlatih sihir di sini, itu benar-benar sangat ajaib disukai. Boom, tiba-tiba, suara keras dari kelas 3 Departemen Sihir di sebelahnya membuat Nian Bing ketakutan. Meskipun suaranya sangat keras, tidak ada getaran berikutnya. Bodoh, bagaimana kamu bisa mempraktikkan kontrol magismu, dan kamu bahkan tidak bisa mengendalikan semburan api, apakah kamu ingin membunuh semua orang di sini? Raungan marah terdengar. Dan suara keras itu benar-benar sebanding dengan Ziking Jian. Ziking Jian berhenti dan berbisik kepada Nian Bing, saya tidak tahu siswa mana yang tidak beruntung lagi. Suara ini adalah kepala Departemen Sihir. Dia dikenal sebagai magister yang paling kuat dalam sejarah. Bisakah Anda memasukkan sihir? Departemen tergantung pada apakah dia dapat lulus penilaiannya. Petik 2. Magister yang paling kuat dalam sejarah. Bukankah itu magister? Tidak peduli seberapa kuat magister, itu tidak dapat dibandingkan dengan magister. Nian Bing memandang Ziking Sword dengan ragu. Ziking Jian mengangkat bahu lebar. Aku tidak tahu. Kamu hanya harus bertanya padanya. Aku tidak mengerti sihir. Lagi pula, gelarnya dikenali oleh seluruh benua, tapi itu tidak dipanggil sendiri. Petik 2. Siapa yang berisik di luar, menggangguku di kelas? Dideru marah, bola api dengan tinju besar terbang keluar dari jendela, menggambar busur yang indah. Dan secara akurat menuju ke arah pedang Ziking. Pergi. Kedatangan tiba-tiba bola api itu menakutkan Ziking Jian, dia hanya ingin mendorong semangat juang untuk melawan, tetapi cahaya biru berhenti di depannya, dan membaca tangan kanan Bing Bing. Dan tongkat es yang tersisa dengan elemen es tebal di tangannya. Setelah mengenai bola api seukuran kepalan tangan, seluruh tubuhnya bergetar sedikit, bola api itu menghilang dengan sedikit kejutan, dan Nian Bing mundur selangkah. Tiba-tiba ada kegemparan di hatinya. Dia selalu mengklaim bahwa kekuatan kontrol magisnya jauh melampaui Tongji, tapi barusan bola api ini memiliki beberapa spesialisasi yang tidak biasa pada bola api biasa. Tampaknya itu berubah sesuai dengan kehendak manusia. Sihir tingkat pertama, ketika bersentuhan dengan tongkat esnya, itu menghasilkan efek lengket dan meledakkan, dan tiba-tiba meledak ketika menempel. Meskipun kekuatannya masih sihir tingkat pertama, itu dibagi menjadi 3 tahap pada saat ledakan. Dampak ke segala arah harus diringkas menjadi satu arah, dan teknik es yang saya sangat yakin telah mengambil langkah mundur. Hal yang sama adalah sihir tingkat pertama, dan dia sudah jatuh. Jika ini adalah sihir tingkat tinggi, saya takut akan sulit untuk menolak di bawah celah. Seketika menganalisis alasan mengapa dia mundur, dan Nian Bing tiba-tiba menyingkirkan kesombongannya. Ziking Jian berteriak, Direktur Black, ini aku.
Kenapa kamu tidak menyerang tanpa pandang bulu? Saat dia berkata, dia mendorong pintu ruang kelas terbuka dan melihat ke dalam. Perawakan Zikingjian terlalu tinggi. Berdiri di belakangnya, Nian Bing tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya mendengar suara dari guru sebelumnya, itu Xiao Zi. Siapa yang membuatmu secara licik mengganggu saya? Di kelas, tidakkah Anda menemukan saya ketika saya tidak di kelas? Anda menunggu di luar terlebih dahulu, dan saya akan berbicara setelah saya menyelesaikan kelas. Petik 2. Zikingjian Dao, maafkan aku mengganggumu. Aku menunggumu di luar. Setelah itu, aku buru-buru pensiun. Ketika dia keluar kelas, dia membaca samar-samar bahwa ini adalah ruang kelas yang sangat besar, di mana dia duduk ada ratusan orang, sepertinya semua siswa di Departemen Sihir harus ada di dalam. Hal ini dapat dilihat dari sikap Zikingjian terhadap sutradara hitam bahwa kepala Departemen Sihir memiliki status tinggi di perguruan tinggi. Menutup pintu ruang kelas, Zikingjian berbalik dan tersenyum pada Nian Bing, berkata, saudaraku, kamu seorang penyihir. Kamu hanya bisa menunggu sebentar sekarang, dan emosi Direktur Black tidak terlalu baik. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, tidak apa-apa, kita akan menunggu sebentar. Zikingmeng memandang Nian Bing dengan aneh, penyihir macam apa kamu? Nian Bing berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu, tetapi melewati pemeriksaan Departemen Sihir seharusnya memiliki sedikit masalah. Saudara Qingjian, saya mendengar bahwa Kekaisaran Huarong dan Kekaisaran Qilu bergabung untuk melakukan perang melawan Oran. Apakah Anda tahu ini? Petik 2. Zikingjian mengangguk dan berkata, saya baru mendengar kemarin bahwa situasinya tidak baik kali ini. Sekarang saya hanya bisa berharap bahwa bala bantuan Kekaisaran Bulan Es akan bekerja. Saya benar-benar ingin pergi ke medan perang untuk melihat, tapi dekan tidak mengizinkan non-lulusan untuk berpartisipasi dalam perang, dan aku seorang guru, aku tidak bisa pergi. Samurai harus diinvestasikan dalam perang untuk benar-benar mencerminkan nilainya sendiri. Setelah mengajar kelompok siswa ini, aku harus untuk bergabung dengan ksatria bulu perak terkuat di Kekaisaran untuk memainkan keterampilannya. Omong-omong, matanya menunjukkan kerinduan, jelas seorang militan. Nian Bing tidak bertanya lagi, sama sekali tidak tertarik dengan perang, mereka bertiga menunggu diam-diam di depan kelas. Setelah setengah jam, bel sihir berdering dan akhirnya kelas selesai. Pintu terbuka dan murid-murid sihir berjalan keluar. Pakaian mereka berbeda dari departemen lain. Mereka semua mengenakan jubah sihir pesulap junior, tetapi warnanya biru gelap dan hanya batu-batu ajaib milik departemen yang berbeda yang terukir di dada. Untuk menunjukkan atribut ajaib dari kultivasi mereka. Ekspresi para siswa sangat dingin, bahkan orang yang menyapa saudara-saudari Zikingjian, dan pergi ke arah lain dari lantai 8. Pada akhirnya adalah seorang pesulap tua dengan rambut putih dan wajah keriput, yang terlihat setidaknya berusia 7 atau 80 tahun, kurus. Dengan mata redup menatap tiga orang yang membaca pintu, masuk kontras antara suara Hong Liang dan sosoknya memberikan perasaan aneh. Di dada jubah sihir merahnya, ada tanda api keemasan. Apakah penyihir api itu? Direktur Hitam, saya akan membawa Anda seorang siswa baru. Dia baru saja bergabung dengan Departemen Kuliner dan ingin memilih Departemen Sihir. Apakah Anda pikir Anda bisa? Zikingjian berkata dengan sopan. Departemen Sihir Elektif. Apakah seorang koki juga ingin belajar sihir? Mata samar sutradara hitam itu tiba-tiba berkedip dengan listrik dingin, menatap Nian Bing. Nian Bing menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan apapun, meskipun dia merasa seperti sedang dilihat oleh pihak lain, dia hampir tidak bisa mengendalikan pandangannya tanpa menghindar. Mata Black Director menunjukkan sedikit kejutan, kalau begitu cobalah. Nak, apakah kamu menolak bola api barusan? Nian Bing mengangguk dan berkata, halo, Direktur Hitam. Direktur Black melirik Zikingjian Brother dan Sister, dan berkata, kalian berdua bisa pergi, dia tetap di sini. Zikingjian tersenyum dan berkata, kalau begitu ganggu kamu, gadis kecil, ayo pergi. Zikingmeng mengedipkan matanya yang besar ungu. Yang mengejutkan adalah bahwa warna dingin dan sombong di wajahnya telah menghilang. Senyum hangat sepertinya menghangatkan semua dinginnya. Dia berjalan ke Direktur Hitam dan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan ketipisannya. Lengannya, Paman Hitam, aku ingin melihat apakah kau bisa mengujinya. Maukah kau membiarkan aku dan kakakku tetap di sini? Ada senyum di wajah sutradara hitam itu, kalian benar-benar menghantui, kamu tidak belajar sihir, apa gunanya? Meskipun dia tidak setuju, nadanya telah melunak banyak. Tidak, aku akan memeriksanya. Paman Hei, masalah besar, aku akan membuatkanmu makanan lezat untuk mengimbangimu, tidakkah kamu suka minum? Aku akan memesankan anggur untukmu malam ini.
Oke, kamu harus menontonnya. Black Director menatap tanpa daya pada kecantikan yang setengah kepala lebih tinggi dari dirinya. Nian Bingdao, Direktur Hitam, bagaimana cara mengujinya? Sutradara hitam itu melirik tongkat es yang masih ada di tangan es dan berkata, kamu adalah penyihir es, ya, asalkan kamu dapat menghancurkan api Orde Pertama dengan sihir Orde 2. Bahkan jika kamu lulus. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya yang kering, dan api merah gelap naik, itu benar-benar hanya api biasa. Nian Bing tidak merasa bahwa tes ini sederhana. Semakin tinggi tingkat sihir, semakin besar jarak antara sihir tingkat tinggi dan sihir tingkat rendah. Meskipun ada kesenjangan antara sihir tingkat kedua dan sihir tingkat pertama, itu jauh lebih sedikit daripada sihir tingkat tinggi. Kesenjangan di antara mereka, ia telah mencoba kontrol sihir penyihir sebelumnya, dan mencoba menggunakan sihir es Orde 2 untuk memecah api Orde Pertama jelas tidak semudah kelihatannya. Tanpa banyak bicara, Nian Bing mengangkat es yang tersisa di tangannya dan melihat sekeliling, dia punya ide bagus. Cahaya biru samar perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Di bawah aksi mantra yang rendah dan berirama, bom es Orde 2 terus terbentuk di depan tubuh Nian Bing. Nak, jika kamu menggunakan es untuk hujan, kamu adalah sihir tingkat ketiga. Sutradara hitam itu mengingatkan jalan es. Nian Bing tersenyum sedikit, selama kamu tidak menyerang bersama itu bukan hujan bom es. Saat ini, ada puluhan bom es di depannya. Tiba-tiba terbang menuju api di tangan Direktur Hitam. Direktur Hei menatap Nian Bing dengan tenang, dan nyala api di tangannya tiba-tiba menyusut hingga sepertiga dari volume sebelumnya. Ketika bom es hendak mendekat, nyala api tumbuh dari kecil ke besar. Dan meledak. Namun, bom es itu tidak diperkirakan akan dikeluarkan. Bom es impulsif tiba-tiba berhenti sejauh 1 kaki dari nyala api. Ketika nyala api meluas, gelombang cerita Donghua novel CDN gelombang bom es tiba-tiba meledak itu berubah menjadi nyala es yang menyelimuti langkah nyala itu. Di bawah pengaruh kabut es, nyala api tiba-tiba redup, dan ketika hendak memadamkannya, tiba-tiba ambruk dan secara paksa menopang kabut es. Api elastis. Kontrol magismu benar-benar mengagumiku. Mata Nian Bing sedikit lebih hormat dan bom es kedua terbang lagi. Sutradara Black juga menunjukkan ekspresi terkejut. Kontrol bom es Nian Bing telah melampaui prediksi. Pada saat ini, bom es kedua telah tiba, dan Direktur Hitam memadamkan api di tangannya seminimal mungkin, dan menerimanya tanpa mengirimkannya, agar terus berubah. Pada saat ini, Nian Bing menunjukkan kontrol magisnya yang tepat. Bom es yang terbang di udara memiliki 7 jeda dan 7 percepatan. Arah dan kecepatan penerbangan berubah terus-menerus, meskipun itu hanya bom es. Tapi itu memberi orang perasaan kaleidoskopik. Jaraknya semakin dekat. Ketika bom es tiba-tiba melonjak ke 1 meter di depan Direktur Hitam, tiba-tiba berubah secara dramatis. Seluruh bom es langsung dikompresi menjadi jarum es, yang secepat kilat menuju kecepatan 3 kali sebelumnya. Sutradara hitam menembak dahinya dan mengabaikan nyala api di tangannya. Jarak 1 meter, jarum es yang cepat dan ruang yang tersisa bagi sutradara hitam untuk menghindar sudah sangat kecil. Dalam krisis, intensitas magis seorang penyihir dapat dilihat. Lapisan cahaya kuning muda menutupi wajah sutradara hitam, membuat kulitnya berubah menjadi haki, tetapi sihir aneh yang tiba-tiba muncul tidak diserang oleh jarum es. Jarum es tiba-tiba meledak ketika hendak mengenai sutradara hitam, dan berubah menjadi kabut es untuk menghalangi dia. Di mata sutradara, pikiran Direktur gelap itu tidak baik, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Tangan kiri terkejut, dan bola api itu menghilang dalam arti kekuatan mental. Kabut es itu menghilang, dan sutradara hitam itu menatap Nian Bing dengan tatapan panas. Bom seri ibu-ibu yang bagus, kau lulus ujian. Nian Bing sedang menatap Direktur Black dengan bodoh saat itu, dan ada cahaya yang mengerikan di matanya. Direktur Black memberinya kedipan, dan kemudian secara bertahap ia kembali normal. Ia dengan cepat membungkuk dan berkata, ambil urutan kedua ke urutan pertama, untungnya bagi siswa untuk menang. Petik 2. Perubahan sebelumnya sangat cepat. Saudara dan saudari Zi Qingjian hanya melihat Nian Bing mengirimkan 3 bom es, dan bola api di tangan Direktur Hitam keluar. Mereka tidak mengerti sihir. Direktur Hitam mengangguk ke Nian Bing dan berkata, wah, siapa namamu? Nian Bing Rod, namaku Nian Bing. Direktur Hitam mengatakan, mulai hari ini, kamu adalah siswa dari Departemen Sihir. Aku adalah kepala Departemen Sihir malam itu, penyihir api. Karena kamu adalah sihir pilihan, kamu harus sering datang untuk menghadiri kelas. Qingjian, King Meng, Anda duluan, saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada siswa baru ini sendirian. Petik 2.
Ziking bermimpi sejenak, dan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasakan dinginnya malam, mengetahui bahwa tidak ada ruang untuk diskusi kali ini. Jadi dia harus melepaskan tangannya di malam hari, dan berjalan di luar pintu. Ketika dia lewat dan membaca es ketika dia ada di sekitar, dia berbisik kepadanya. Pengecut, aku selalu menunggu tantanganmu, apakah itu memasak atau seni bela diri. Setelah itu, ini mempercepat langkah dan membawa adikku pergi. Dengan keras pintu kelas ditutup, dan hanya dua siswa, Nian Bing dan Night Sage Magistrate, yang tersisa di ruang kelas sihir Universitas Noda. Mereka tidak berbicara, mereka saling memandang untuk waktu yang lama, atau malam dimulai lebih dulu. Anda telah melihatnya apa? Saya tidak menyangka bahwa tes sederhana bisa disentuh oleh saya, tetapi kontrol magis Anda di luar harapan saya. Petik 2. Nian Bing tersenyum dan berkata, Direktur Hitam, sihirmu juga sangat mengejutkanku. Tidak heran Brother King Jian berkata kamu adalah magister yang paling kuat. Awalnya, aku tidak percaya. Sekarang aku percaya. Suange pesulap secara alami adalah pesulap terkuat, belum lagi, sulap ganda yang Anda miliki sangat harmonis. Ya, alasan mengapa ia tertegun adalah karena ia menemukan malam itu. Rahasianya adalah bahwa es ajaib diluncurkan pada malam hari ketika siap untuk melawan jarum es bukanlah sistem kebakaran, tetapi teknik kulit batu Orde 2 dari sistem bumi. Yang secara instan dapat membuat kulit Anda sekeras batu. Dua sihir api dan bumi muncul pada satu orang pada saat yang sama, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Malam Hitam tersenyum ringan, berkata, Magister terkuat, haha, Magister terkuat, saya hanya bisa menjadi Magister, apakah menurut Anda itu adalah hal yang sangat menyenangkan untuk sistem ganda? Nian Bing tersenyum dan berkata, tentu saja tidak, kalau tidak, aku tidak perlu repot. Ketika dia berkata, dia mengangkat tangannya pada saat yang bersamaan, dan bola es dan bola api muncul di telapak kedua tangan. Kali ini, giliran malam yang terkejut, kamu. Mustahil, es api, kan? Nian Bing menghela nafas dan berkata, ya, aku juga seorang penyihir ganda, tapi aku tidak seberuntung dirimu. Api dan bumi tidak saling eksklusif, dan satu adalah sihir pertahanan terkuat, yang lain adalah serangan terkuat. Seperti sihir, keduanya bekerja sama satu sama lain untuk memaksimalkan kekuatanmu. Tapi kedua jenis sihirku harus selalu waspada terhadap keterikatan satu sama lain. Malam Gelap adalah penyihir ganda pertama yang dia temui, alasannya dia tidak menyembunyikan rahasia terbesarnya karena dia ingin mendapatkan rahasia mempraktikkan sihir sistem ganda sejak malam. Cahaya menyala di malam yang gelap untuk sementara waktu, dia berkata dengan suara yang dalam, Git yang mana gurumu? Tidakkah dia melihat bahwa tubuhmu memiliki dua atribut ketika pertama kali mulai berlatih sihir? Es dan api, bukan lagi masalah meningkatkan kekuatan, tetapi mungkin mengubur hidup Anda kapan saja. Petik 2. Nian Bing Dao, Direktur Hitam, ini bukan urusan guru saya. Saya pertama kali belajar sihir dengan ayah saya. Saat itu, saya selalu belajar sihir api. Ketika ayah saya mengalami kecelakaan, tidak ada yang membimbing saya. Saya harus menjelajah dan berlatih selama 8 tahun sendirian. Selama 8 tahun ini, saya tidak punya niat untuk mempraktikkan sihir es. Belakangan, meskipun ternyata tidak sesuai, itu tidak bisa diubah. Guru saya juga mengatakan bahwa kedua jenis sihir ini sangat berbahaya. Namun, hidupku masih belum terancam untuk saat ini. Kamu juga seorang penyihir dua garis. Apakah tidak ada cara untuk mengubah kontradiksi antara sihir es dan api? Petik 2. Transform Avart. Malam Gelap berkata dengan marah, beberapa penyihir dangkal berpikir bahwa sihir ganda sangat kuat, tetapi mereka salah. Mungkin, di antara para penyihir pada tahap yang sama, sihir ganda memiliki besar keuntungan, tetapi sistem ganda telah membatasi pengembangan. Saya telah tenggelam dalam sihir selama lebih dari 60 tahun. Dengan bakat saya seharusnya telah mencapai tingkat penyihir, tetapi karena sistem ganda, saya selalu tetap berada di tingkat tertinggi penyihir. Anda tidak dapat menerobosnya, apakah Anda tahu mengapa? Karena ada juga sedikit batasan antara bumi dan api, adalah pembatasan kecil ini yang mempengaruhi saya di puncak dunia magis. Meskipun, di bawah pengaruh sihir ganda, saya dapat mencapai level magister biasa, tapi aku tidak pernah bisa menggunakan lebih dari sihir level 10. Selama penyihir itu bisa mengeluarkan mantra yang dilarang level 11, aku tidak bisa menahannya. Ini adalah kesedihan dari sistem ganda. Omong-omong, emosinya sudah sangat bersemangat. Nian Bing menatap malam itu dengan kecewa, dan berkata, jadi, homologi es dan api saya lebih tidak mungkin untuk menyelesaikan kendala. Mereka saling mengatasi dan terus berlatih. Semakin kuat kekuatan sihir, semakin berbahaya.
Dia menundukkan kepalanya di malam yang gelap dan setelah berpikir panjang, dia berkata, Nian Bing, katakan terus terang, apa kekuatan ajaibmu saat ini? Nian Bing menjawab dengan jujur, kekuatan sihirku telah mencapai tingkat penyihir hebat, dan kekuatan kontrol sihir mungkin lebih kuat daripada penyihir hebat. Pandangan Daeseng yang tercengang di mata Dark Knight, penyihir hebat. Aku benar-benar meragukan bagaimana kamu selamat. Jadi, kamu harus memiliki metode kontrol khusus untuk dua sihir es dan api. Bagaimana kamu melakukannya? Petik 2. Nian Bing tidak menyembunyikan proses kultivasinya, dia bisa melihat bahwa penyihir malam di depannya adalah seorang penyihir yang lebih gigih daripada gurunya Longzi. Pandangannya tentang sihir pasti akan dia sangat membantu. Dia juga seorang penyihir garis ganda. Dia tentu tahu penderitaannya lebih baik daripada Longzi, bahkan jika dia hanya memberikan sedikit petunjuk, dia mungkin bisa mencapai hal yang sama. Mendengarkan narasi Ning Bing, mata Black Knight berkedip-kedip berputar, ternyata berputar, mengandalkan kekuatan sentrifugal ketika berputar. Sehingga dua sihir ekstrim saling terkait tetapi tidak saling menyerang. Ditambah dua atribut Anda sendiri pada es adaptasi dari dua elemen magis api dan api dapat membuat Anda memiliki kemampuan homologi api semu es. Sama seperti yang Anda bayangkan, sekali rotasi berhenti, tubuh Anda tidak akan pernah bisa menahan belok kedua sihir, dan itu pasti akan mati. Saya berpikir bahwa anak laki-laki kurang ajar Ziking Jian membawakan saya harta. Anda tidak harus belajar keterampilan memasak. Mulai hari ini, oh tidak, mulai sekarang, kita akan mempelajari misteri sihir ganda. Selama saya bisa memikirkan untuk membantu Anda memecahkan masalah es dan api yang sama, saya pasti akan dapat naik ke tingkat magister. Hari ini, mendengarkan metode kultivasi Anda sangat menginspirasi saya. Petik 2. Bertemu pertama kali, tetapi malam itu sepertinya melihat seorang teman lama, langsung menarik Nian Bing ke laboratorium pesulapnya. 3 bulan telah berlalu. Ziking Meng sering memiliki sifat lekas marah selama ini, terutama ketika dia memikirkan wajah tampan itu. Awalnya, dia telah menunggu Nian Bing untuk menantang dirinya sendiri. Slogan karakter Cina itu salah, meskipun setelah melihat sutra merah, Nian Bing tertinggal di departemen kuliner, dia memukulnya dengan keras. Tetapi dia masih merasa bahwa dia memiliki harapan untuk menang. Namun, ini adalah 3 bulan apalagi tantangan, saya belum pernah melihat sosok Nian Bing, dalam 3 bulan, Nian Bing tidak pernah meninggalkan lantai 8 gedung pengajaran utama. Apalagi memasak, apa yang harus dilakukan guru? Karena penyihir malam pergi ke sana hari itu, dia tidak mengikuti kelas apapun, dan semua kelas diserahkan kepada gurunya. Menurut guru dari Departemen Sihir, penelitian sihir macam apa yang dilakukan oleh pesulap malam dengan Nian Bing, bagaimana mungkin pesulap tingkat rendah membuat pesulap malam begitu memperhatikan. Jika Anda mengatakan siapa yang paling bangga di akademi, jangan tanya, itu pasti penyihir malam. Saya benar-benar tidak bisa memahami kekuatan magis yang dimiliki bacaan es ini. Memikirkan hal ini, kemarahan Ziking Meng yang tidak dapat dijelaskan naik dan menepuk meja di depannya dengan keras, menakuti orang-orang di sekitarnya. Lihat toko. Aku akan kembali ke kampus. Berjalan di halaman belakang. Untuk waktu yang lama, dia adalah seorang gadis cantik di Akademi Lanmeng. Dengan bakatnya yang luar biasa, dia sangat dikenal oleh para guru dalam seni bela diri dan memasak. Dan dia telah menjadi seorang guru di Departemen Kuliner. Tetapi penampilan Nian Bing mengguncang kepercayaan dirinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa bahagia sampai dia mengalahkan Nian Bing. Halo, bagaimana kamu bisa sampai ke Akademi Lanmeng? Suara wanita yang lembut dan cantik terdengar di telinganya, Ziking Meng mendongak tanpa sadar, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Apa yang dia lihat adalah seorang pria mengenakan pakaian biru keindahan yang menakjubkan dari pakaian dalam, mata biru seperti langit, rambut merah muda panjang seperti air terjun. Tubuh langsing dan indah, semua meninggalkan kesan mendalam, semuanya baik-baik saja, itu hanya mahakarya sempurna Tuhan. Ziking Meng, yang selalu bangga dengan penampilannya, merasa malu ketika melihatnya. Gadis, aku tahu bagaimana menuju ke Akademi Lanmeng, bagaimana kalau aku memberimu gratis? Suara cabul terdengar dari samping, itu adalah lisaner yang telah menerima koin perak. Matanya benar-benar tertarik oleh gaun biru yang indah di depannya, tenggorokannya terhubung, dan dia tampak menelan. Wanita cantik berbaju biru itu melirik ke mimpi ungu yang kelihatannya membosankan, dan berkata kepada Lisan, kalau begitu bikin masalah, tolong pimpin jalan. Lisan menggosok tangannya dengan bersemangat, dan hendak pergi dengan wanita cantik berbaju biru, tetapi suara dingin Ziking Meng tiba-tiba terdengar, Lisaner. Kamu tidak ingin bingung di kota Lanmeng, pergi. Gadis ini, biarkan saya membawa Anda.
Li San menemukan keberadaan Zikingmeng dan ingin berdebat, tetapi ketika dia menyentuh mata dingin Zikingmeng, dia tiba-tiba kehilangan emosinya dan dengan rakus melirik kecantikan gadis biru itu. Lalu dia pergi. Zikingmeng datang ke kecantikan berpakaian biru, melirik pedang panjang sarung merah di tangannya, dan berkata, "Gadis, Anda akan belajar seni bela diri di Akademi Lanmeng. Saya juga seorang siswa dari Departemen Seni Bela Diri." Si cantik berpakaian biru membeku sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Itu benar. Kalau begitu susahkan kau untuk memimpin." Zikingmeng menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika pertama kali berjalan menuju Akademi Lanmeng, daya tarik wanita biru itu terlalu besar. Tingkat kelulusannya benar-benar 100%. Zikingmeng berjalan di sampingnya. Itu hanya sebuah foil. Keindahan dalam gaun biru selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Setiap orang yang melihatnya jelas merasakan napas suci, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat ide menyalahkan Du dalam hatinya. Hati Zikingmeng sangat tidak seimbang. Di Akademi Lanmeng, dia juga dianggap sebagai salah satu wanita paling cantik. Kapan dia menghadapi situasi seperti itu? Gelombang CDN gelombang sekarang dia merasa seperti dia adalah gadis kecantikan biru dari saya berpikir pada diri sendiri bahwa tidak ada yang akan memungkinkannya untuk masuk ke Akademi Lanmeng untuk belajar membandingkan dirinya sendiri. Sekarang saya hanya bisa berharap bahwa seni bela dirinya tidak terlalu tinggi untuk lulus ujian. Gadis kedua berjalan ke Akademi Lanmeng. Ketika mereka sampai di tengah taman bermain yang besar, wanita cantik berbaju biru itu tiba-tiba berhenti. Zikingmeng memandangnya, "Mengapa kamu tidak pergi, dan ingin belajar di Departemen Seni Bela Diri? Kita perlu lulus tes." Petik 2. Si cantik berbaju biru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku di sini bukan untuk belajar. Aku mendengar bahwa Departemen Seni Bela Diri di Lanmeng College adalah salah satu institusi tertinggi di daratan. Aku ingin menantang para guru di kampusmu." Tantangan. Zikingmeng membenarkan bahwa dia telah mendengarnya dengan benar, dan Xiu Mei sedikit berkerut, berkata, "Apakah kamu ingin menantang para guru di kampus kita?" Wanita cantik berbaju biru itu mengangguk dan meletakkan pedang dan sarungnya yang panjang di tanah, dan mengangkat kepalanya untuk membuat rambut panjangnya yang merah muda terkulai ke belakang. Angin sepoi-sepoi bertiup dan membawa keharuman ringan. Dia mengambil potongan biru dari tangannya. "Sutra yang dikepang mengikat rambut Anda itu terlihat sedikit lebih heroik. Masalah Anda, silakan minta guru perguruan tinggi Anda untuk keluar." Bab 51. CDN. Pertarungan antara Wusheng. Wajah Zikingmeng merosot. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang mengaku sangat baik dalam semua aspek untuk datang ke tantangan, tetapi akhiran mereka hanya bisa kembali dari bulu. Yang benar-benar menekan kecantikan mereka dalam penampilan. "Jika kamu ingin menantang para guru Akademi Seni Bela Diri, maka kamu harus melewatiku terlebih dahulu." Detektif memasuki lengannya. Mengeluarkan pisau pendek dengan panjang hanya lebih dari 1 kaki, dan sosoknya tiba-tiba melayang ke belakang, melihat ke depan di depan 3 kaki. Wanita cantik berambut biru. Bilah pendek keluar dari sarungnya, memunculkan kecemerlangan berkilau, di bawah tekanan dendam itu memancarkan lapisan gas pedang yang menyilaukan. Si cantik berambut biru tersenyum sedikit dan berkata, "Apakah kamu akan menerima tantanganku? Meskipun dendam itu tidak lemah, tetapi kamu bukan lawanku, panggil gurumu. Kemarilah bersamaku, aku berutang budi padamu, tidak ingin lakukan denganmu." Petik 2. Zikingmeng dengan dingin berkata, "Kamu tidak berhutang apa-apa padaku, karena kamu di sini untuk menantang, lewati dulu aku." Pisau pendek di tangannya menjentikkan ringan. Dan pisau hijau dari pisau itu membawa kilau kabur, dan bilahnya dingin. 4 tembakan, tubuhnya telah ditutupi oleh lapisan ki biru, menunjukkan kekuatan tingkat pendekar pedang. Konfrontasi antara dua wanita cantik itu segera menarik perhatian para siswa sekitar. Untuk sementara waktu, ratusan siswa dari Akademi Lanmeng datang dan memandangi dua wanita cantik itu. Beberapa siswa yang pandai telah pergi ke gedung pengajaran kepada para guru dari Departemen Seni Bela Diri. Dilaporkan. Si cantik berbaju biru mengeluarkan pedang yang dimasukkan ke tanah dan tersenyum dengan acuh tak acuh, mengatakan, "Kalau begitu, kamu yang melakukannya. Jika kalah, gurumu akan keluar secara alami." Zikingmeng mendengus dingin, menyelipkan langkah di bawah kakinya, dan bergerak maju 1 kaki. Pisau pendek di tangannya tampak hidup, melambaikan tangan dengan lembut, seperti kelompok cahaya biru, dan mesin udara mengunci lawannya. Tidak ada aturan sama sekali, dan tidak ada aturan sama sekali. Sosok yang anggun itu seperti tarian, seolah mendekati keindahan biru dari segala arah.
Si cantik berambut biru berdiri di sana, masih tersenyum, dan bahkan pedang panjang itu tidak keluar dari sarungnya, menunggu dengan tenang. Semua sosok biru tiba-tiba menyatu. Dan mangga hijau meledak seketika, dan bola cahaya biru berubah menjadi pisau yang tak terhitung jumlahnya untuk membayangkannya. Tutup tubuh pergi. Keindahan berambut biru tidak bergerak di bawah kakinya, pergelangan tangannya bergetar sedikit, dan lampu merah gelap mengangkat pedang panjang Lianshe dengan aliran udara yang panas. Dendamnya tidak terpancar seperti Ziking Meng, tetapi benar-benar terkondensasi dalam di atas sarung. Tidak ada yang mewah, sarung menunjuk ke depan dengan postur berduri. Dan langsung menuju ke tengah bayangan pedang Ziking Meng. Ning, Ziking Meng Jiao minum, adegan aneh muncul, bayangan pisau biru asli yang kacau tiba-tiba menyatu di jalan tengah, hantu menghilang, puluhan pisau menyatu menjadi satu, suara ding lembut. Bilah pendek akurat potong di depan sarungnya. King Mang sepenuhnya bertemu pada saat ini. Anda dapat melihat bahwa pisau pendek di tangan Ziking Meng benar-benar terbuat dari logam biru, pegangannya sekitar 5 inci. Dan pisau itu 8 inci panjangnya, ujungnya sedikit terangkat di bawah sinar matahari. Di bawah iluminasi, cahaya dingin redup menyala. Jeda hanya berlangsung sesaat. Ziking Meng mengerang dan melangkah mundur 5 langkah sebelum berdiri teguh. Pada saat ini, kecantikan berambut biru mendapatkan kembali penampilannya yang seperti pedang, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Teknik pisau yang bagus, menggunakan tubuh pisau untuk berakselerasi secara wajar, sehingga kekuatannya dapat dikurangi ke titik dalam sekejap. Dan menebus kekurangan dari semangat bertarungmu sendiri. Sayangnya, kamu memiliki seperangkat teknik pisau yang bagus, tetapi semangat bertarung baru saja memasuki bidang master pedang. Dan tidak mungkin untuk menggunakan pisau kekuatan Fa sepenuhnya diberikan. Saya berkata, Anda bukan lawan saya, panggil guru Anda. Petik 2. Wajah Ziking Meng pada saat ini seperti pisau pendek di tangannya. Darah di tubuhnya jatuh, dan napas yang membakar terus datang dari pedangnya. Dia tidak berani berbicara sama sekali, tetapi dia takut marah dan dipecat oleh pihak lain. Dendam atribut memasuki tubuh. Apa yang kamu lakukan di sekitar begitu banyak orang? Hei, Xiao Meng, apa yang salah denganmu? Begitu sosok tinggi Ziking Jian muncul. Para siswa segera melintas sebuah jalan untuknya dan berjalan ke Ziking Meng ketika dia melihat wanita cantik berbaju biru. Ziking Jian terpana. Dia jelas menemukan bahwa detak jantungnya semakin cepat. Dia berusia 27 tahun ini. Untuk pertama kalinya dalam 27 tahun, hatinya adalah karena seorang wanita. Tetapi dia tidak bisa percaya betapa cepatnya dia memukuli. Wanita di depannya bahkan lebih cantik daripada saudara perempuannya dalam penampilan. Berdiri di sana, tubuhnya secara alami memancarkan momentum seperti gunung yang sombong, yang tidak bisa digoncang. Perasaannya sangat membuatnya terkesan, senyum di wajahnya begitu lembut dan mata birunya begitu jernih. Kakak, suara Ziking Meng sedikit serak, dan panggilannya juga membuat Ziking Jian pulih. Kemudian dia menyadari bahwa saudara perempuannya sedikit salah. Dia menekankan telapak tangannya di bahu saudara perempuannya dan memasukkan dendam yang sama ke tubuhnya. Wajah King Meng tampak lebih baik sekarang, dan pisau pendek di tangannya juga mendapatkan kembali kemilauannya. Gadis kecil, apa yang terjadi? Ziking Jian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Ziking Meng menunjukkan sedikit kebencian. Saudaraku, dia ada di sini untuk menantang, kamu menembak, kamu harus mengalahkannya. Ziking Jian menatap wanita cantik dengan warna biru, kamu di sini untuk menantang. Apakah kamu menyakiti saudara perempuanku? Si cantik berpakaian biru tersenyum sedikit dan berkata, tidak, aku tidak menyakitinya, hanya mengejutkan dendam di tubuhnya. Jika kekuatanmu seperti dia, maka tolong hubungi gurumu. Mendengarkan suara indah wanita cantik berbaju biru, Ziking Jian hanya merasakan semburan panas di wajahnya, aku adalah guru akademi. Suaranya tidak lebih keras dari biasanya. Keindahan dalam gaun biru menyala, mengangkat pedang di tangannya, dan berkata, kalau begitu tolong lakukan, bilahnya masih tidak bersenjata, seperti yang kamu pilih. Ziking Jian batuk dan menstabilkan pikirannya, bila tanpa mata tangan kosong. Tanganku berat, kamu harus hati-hati. Wanita cantik berbaju biru itu tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, apakah itu? Lalu aku ingin mencobanya. Pergelangan tangan bergetar, dan pedang panjang sarungnya tidak membuat suara dan dimasukkan ke tanah, hampir setengahnya tidak masuk ke tanah, melangkah maju. Matanya berubah, senyum lembut menghilang, digantikan oleh kedamaian, kaki berdiri dalam bentuk T, telapak tangan berdiri seperti pisau, melindungi dada seseorang secara bersamaan. Ziking Jian telah menjadi anak seni bela diri sejak kecil. Dia merasa bahwa pihak lain sama stabilnya dengan gunung. Tidak ada keindahan di matanya.
Kaki kanannya langsung mengambil langkah, tulangnya bergerak, dan dendam biru yang hebat berkibar di sekelilingnya. Seolah-olah lingkaran dinding seperti pusaran muncul, dia mampu mempraktikkan keadaan yang begitu kejam dengan ketangkasan dan kecepatan atribut angin, dan dia memang aneh. Di gedung pengajaran utama, 2 orang, satu tua dan satu muda, keluar dari gerbang dan berbaring dalam kegelapan. Tua, sangat tua, hanya 3 bulan, dan tubuh saya tidak tahan lagi. Tua dan muda di gedung pengajaran adalah es dan malam yang mempelajari keajaiban. Keduanya tampak pucat, seolah mereka sudah lama tidak melihat matahari. Nian Bing sedikit tersenyum dan berkata, "Guru, tidakkah kamu mengatakan itu? Dengan kekuatan mentalmu, bagaimana kamu bisa merasa lelah?" Dalam 3 bulan terakhir, dia telah memperoleh banyak hal. Karena dia menyadari pentingnya yayasan, dia melakukannya. Tidak mempelajari lingkaran sihir, dalam proses mempelajari sihir garis ganda bersama dengan malam, dia akan mengabdikan dirinya untuk meditasi segera setelah dia punya waktu. Setidaknya 15 jam sehari untuk meditasi. Saya belajar banyak dari Dark Knight, terutama dalam penerapan sihir sistem ganda. Pengetahuan sihir Dark Knight sangat mendalam, bahkan Long Zi tidak dapat membandingkan. Menghirup udara segar dari taman bermain, dia jelas merasa bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Malam hitam berbisik, "Apa yang kamu lakukan di sana? Mengapa ada begitu banyak orang di sekitar? Suasananya tidak benar." "Xiao Nianbing, mari kita pergi dan melihat." Nianbing tersenyum dan berkata, "Guru, apakah kamu paling suka yang paling menyenangkan? Kemarin aku ingat kamu mengatakan bahwa seseorang adalah yang paling murni. Dalam dunia tanpa tindakan murni, sihir dapat ditingkatkan dengan lebih baik." Hei Ye menatap Bing Bing, "Kalian, semuanya bisa diubah, tinggal sendirian, aneh untuk tidak mengembangkan karakter yang kesepian." Kata-katanya tampaknya disalahkan. Tetapi kekecilan yang terkandung di dalamnya sangat jelas. Dalam 3 bulan terakhir, kekuatan magis Nian Bing telah meningkat secara signifikan. Demikian pula, di malam ide-ide novel Nian Bing, ia juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sihir garis ganda. Ia secara samar-samar merasa bahwa masalah yang tidak pernah bisa dipecahkannya telah diselesaikan. Sebuah terobosan telah muncul, dan yang dibutuhkan sekarang adalah pencerahan instan, hanya berjarak 1 baris dari terobosan ke ranah magister. Penyihir ganda tidak dapat digambarkan sebagai apa-apa. Bakat dan kepintaran Nian Bing membuat malam itu sangat mengagumkan. Dia sudah menganggap Nian Bing sebagai muridnya. Nian Bing tersenyum dan berkata, "Tuan, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini, dan pekerja magang itu tidak membayar apa-apa untukmu. Nanti, aku akan pergi ke departemen kuliner, dan aku akan membuatkanmu makanan yang lezat." Mata gelap malam bersinar dan tersenyum, "Saya lupa bahwa anak Anda masih seorang mahasiswa departemen seni kuliner. Tidak masalah. Apakah hanya penundaan 3 bulan? Saya memberitahu bajingan tua Zisiu." Malam gelap menyala, tangannya dengan ringan ditekan ke tanah, elemen bumi dengan cepat mengembun, tanah taman bermain tiba-tiba melotot. Dan dia dan tubuh Nian Bing naik ke atas, dan mereka berhenti sampai mereka bangkit. "Guru, meskipun kamu adalah seorang penyihir, bahkan sihir tingkat ketiga ini bisa instan. Ini benar-benar menakjubkan." Nian Bing menepuk kentut malam hitam setengah benar, ketika matanya tertuju pada kerumunan siswa sementara di lapangan, seluruh tubuh tidak bisa membantu tetapi bergidik. "Bagaimana kabarnya?" Merendahkan diri, malam itu melihat pemandangan di tengah taman bermain, sungguh gadis kecil yang cantik. "Apakah Anda mengenalnya?" Nian Bing mengangguk dan berkata, "Ya. Dia adalah temanku. Keindahan dengan warna biru tidak lain adalah seekor phoenix yang telah pergi selama berbulan-bulan. Kenapa dia ada di sini? Apakah itu seperti menemukan diri Anda seperti Sui Jing?" "Tidak mungkin. Feng Nu tidak bisa tahu di mana dia berada." Terus memandang dengan keraguan, pada saat ini, Feng Nu dan Zi Qingjian mulai. Kaki kiri Zi Qingjian mengambil langkah setengah pertama, dan tangan kanannya membuat setengah busur di dada perlahan-lahan mendorong ke arah Feng Nu. Dendam biru itu kental tapi tidak berserakan, dia mengangkat suara rendah, dan dendam itu bahkan mengembun menjadi kelompok cahaya biru, dan tiba-tiba meledak ke arah Feng perempuan. Melihat adegan ini, Nian Bing tidak bisa tidak merasa tegang, tapi jaraknya terlalu jauh, dan dia tidak bisa buru-buru menyelamatkan Feng Nu. Feng Nu tiba-tiba membuat gerakan aneh, telapak tangan kanannya terangkat, 4 jari tangannya terkulai secara alami, dan telapak tangan serta lengannya menunjukkan 90 derajat. Dalam sekejap, tangan kanannya berubah menjadi merah menyala. "Bahkan jika saya tidak bisa menghindarinya, saya menembaknya di telapak tangan saya." Saat lampu merah bertabrakan dengan Qian, ledakan keras yang memekakkan telinga dibuat.
Fluktuasi seperti busur tersebar di sekitar. Tiba-tiba, para siswa yang mengelilinginya jatuh menjadi sepotong. Untungnya, mereka dipengaruhi oleh setelahnya dan hanya mengalami sedikit cedera. Para siswa yang penasaran merasakan bahaya dan mundur satu demi satu, membuat ruang di sekitar Feng Nu dan Zi Qingjian jauh lebih besar. Melihat adegan ini di malam yang gelap, dia sedikit terkejut dan berkata, roh juang Qingjian sangat cepat. Tapi semangat juang gadis itu agak aneh. Bahkan jika Anda tidak muntah, Anda dapat menyelesaikan pistol tempur Qingjian. Gegar otak yang disebabkan oleh dendam menghilang, gadis Phoenix itu berdiri diam dan tetap dalam posisi sebelumnya, sementara wajah Zi Qingjian sedikit berubah. Dan dia berdiri 2 meter dari serangan itu, meninggalkan 2 di tanah yang dalam. Jejak-jejak itu, jelas dia tidak bisa menyelesaikan akibatnya, dan terguncang. Feng Nu tersenyum sedikit dan berkata, ya, kamu memiliki temperamen yang sangat kuat, tetapi masih sedikit lebih buruk. Jika kamu tidak memiliki kemampuan yang lebih baik, hubungi guru lain atau dekan kamu. Wajah Zi Qingjian menjadi bermartabat. Dia tahu bahwa dia mewakili martabat akademi, dan dia tidak boleh kalah dengan mudah. Ambil trik lain. Di bawah dendam Qian, Zi Qingjian berdiri dan menggerutu. Dalam sekejap, yang ekstrim tercapai, tangannya menyebar ke cakar, dan kakinya ditarik sepenuhnya. Seperti elang menukik dan bergegas menuju gadis Phoenix gelombang. Jangan lupa subscribe channel CDN Gelombang Berat Lang Tangan. Untuk menang, ia akhirnya menemukan kemampuan uniknya. Wajah Feng Nu menjadi lebih bermartabat, kakinya berlari, bergegas menuju Zi Qingjian, tangannya bergerak seperti sayap, dan roh pejuang merah benar-benar membuat tubuhnya yang halus menjadi merah. Diangkat ke atas, langsung ke tangan Raja Wali berat Zi Qingjian. Nian Bing tidak tahan lagi, dan merobek gulungan badai salju, bergegas menuju mereka berdua di udara. Dia mendengar dari Zaji bahwa tangan Raja Wali yang berat bisa ringan dan mudah, dan ketika berat. Dengan mudah dapat merobek tangan gajah tubuh pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa posisi Feng Nu di dalam hatinya sangat penting, bahkan jika dia putus asa, dia harus menyelamatkannya. Apakah dia benar-benar menggunakannya untuk menyelamatkan? Meskipun tindakan membaca es sudah cepat, tidak mungkin tiba pada waktunya. Tangan giok merah yang aneh, dicetak dengan ringan di tangan Raja Wali yang penuh kegilaan. Suara keras Feng Ming datang dari mulut Feng Nu, keduanya dibagi menjadi satu, tangan bertabrakan ratusan kali di udara dalam sekejap, gadis Phoenix kembali ke tanah dengan kecepatan yang sama. Dan Zi Qingjian terbang dengan kaget. Nian Bing baru saja tiba pada saat ini, tanpa sadar menangkap Zi Qingjian di udara, dan membawanya ke tanah menggunakan badai salju. Dia jelas merasa bahwa napas Zi Qingjian sangat cepat, dan persendiannya yang tebal. Tangannya, yang terlihat sangat kuat, sedikit gemetar saat ini, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Feng Nu menang. Jatuh ke tanah, Feng Nu juga menemukan Nian Bing, dan memandangnya dengan heran, mengapa kamu di sini juga? Setelah kata-kata itu keluar, Nian Bing ditegaskan bahwa Feng Nu tidak datang untuk menemukan dirinya sendiri. Zi Qingjian mendarat di tanah, menyaksikan Feng Nu dengan tulus mengatakan, saya kalah, terima kasih gadis karena menunjukkan belas kasihan. Sebelumnya, ketika keduanya bertarung di udara, pasukan tempur Feng Nu benar-benar menekannya. Dan memiliki setidaknya 3 peluang. Dia bisa memotong tenggorokannya, orang lain mungkin tidak melihatnya dengan jelas, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya sendiri. Burung Phoenix tersenyum sedikit dan berkata, kekuatan tangan Raja Wali yang berat begitu hebat sehingga menutupi kekurangan arogansi. Sayangnya, arogansi Anda sangat berbeda dari milik saya, jika tidak, saya benar-benar tidak dapat memenangkan Anda. Akademi Lanmeng benar-benar naga tersembunyi yang berbaring harimau kantor. Petik 2. Nian Bing berdiri di antara mereka berdua. Feng Nu, bagaimana Anda memulai dengan saudara Qingjian? Dia datang untuk menantang. Suara dingin Zi Qingmeng terdengar, dan dia menemukan bahwa Nian Bing dan Feng Nu saling kenal, dan ada gelombang kemarahan di hatinya. Tantangan. Feng Nu, kamu. Nian Bing menatapnya dengan heran. Phoenix sedikit tersenyum dan berkata, tidak bisakah aku menantang? Aku ingin meningkatkan seni bela diri dengan lebih efektif. Pertempuran yang sebenarnya adalah cara terbaik, jadi aku di sini. Nian Bing, bagaimana denganmu? Nian Bing Dao, saya di sini untuk belajar memasak dan sihir. Anda juga sudah berurusan dengan saudara Qingjian, jadi jangan menantang lagi, mengapa merusak perdamaian. Mata gadis Phoenix itu bersinar, dan berkata, Nian Bing, kuharap kamu tidak mengintervensi diriku. Sebelum aku kalah, aku masih harus menantang. Nian Bing mengerutkan kening, dan dia merasakan keterikatan Feng Nu. Pada saat ini, dia benar-benar tidak tahu di sisi mana dia harus berdiri.
Ziking Meng mengesampingkan sarkastis, bukankah kamu seorang penyihir? Kamu juga anggota akademi. Kamu wajib membantu akademi menghadapi tantangan dari luar. Dengan kemampuan, kamu mengalahkannya. Feng Nu memandang Nian Bing dengan minat dan tersenyum, apakah kamu akan melakukannya denganku? Nian membeku sesaat, matanya bersinar, dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menerima tantanganmu atas nama akademi. Meskipun aku bukan seorang prajurit, aku juga memiliki kewajiban ini. Feng Nu berkata dengan terkejut, apakah Anda benar-benar ingin melakukannya dengan saya? Nian Bing tersenyum dan berkata, tidak bisakah? Aku tidak berharap seni bela dirimu berkekuatan tinggi, bahkan saudara Qing Jian dikalahkan, tetapi aku masih ingin mencobanya. Feng Nu juga tersenyum. Dia sudah mengerti arti dari Ning Bing dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, kamu. Aku tidak akan tanpa ampun. Nian Bing menoleh ke saudara-saudari Ziking Jian, kamu mundur, aku akan menerima tantangannya untuk kuliah. Ziking Jian Dao, tapi, bukankah kamu temannya? Nian Bing tersenyum dan berkata, teman-teman juga bisa belajar satu sama lain, silakan mundur. Berbalik menghadap gadis Phoenix, tangan kanannya melintas 2 kali berturut-turut. Gadis Phoenix menarik pedang litian di tanah dan mengarahkan sarungnya ke arah Nian Bing. Mata Nian Bing menjadi lebih tajam, dan ada pandangan terkonsentrasi di matanya. Gadis Phoenix, kamu adalah lawan pertama yang saya gunakan sumber es dan api yang sama. Hati-hati, serangan saya meresap. Burung Phoenix tersenyum dan berkata, kecepatan samurai adalah ancaman terbesar bagi penyihir. Aku mengerti bagaimana kamu menghadapi seranganku. Hati-hati. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuhnya melayang seperti penerbangan, dan sebuah kedipan muncul untuk membaca. Di depan Bing, sarung di tangannya langsung menunjuk ke bahunya. Nian Bing tidak bergerak. Melihat sarungnya akan mengenai tubuhnya, pisau embun pagi di tangannya tiba-tiba terangkat. Apakah dia akan menggunakan pisau untuk mengambil Tianjian? Tentu saja tidak, bahkan tangan Raja Wali berat dari pedang Ziking tidak dapat mengatasi kesedihan Feng Nu. Bagaimana dia bisa mendapatkan pedang Feng Nu berikutnya? Kilau biru dan biru terpancar dari pedang Chen Lu. Dan dia melambaikan langsung dengan kecepatan yang sangat cepat. Pergelangan Siang Feng Yifi tidak peduli tentang sarungnya yang menyerang tubuhnya. Semangat bertarung Feng Nu tidak bisa dipatahkan bahkan jika dia membaca 100 S, tetapi Chen Lu Dao bisa. Pisau Chen Lu, yang dikenal sebagai desahan Dewi Es, adalah bintang tamu dendam Feng Nu. Api semacam ini sangat marah, Feng Nu benar-benar tidak berani membiarkan pisaunya menyerang. Namun, Li Tianjian sangat panjang, dan dia benar-benar yakin bahwa dia dapat mengklik es dan kemudian menghindar pedangnya. Karena itu, dendam itu tak henti-hentinya dan dia masih memesannya. Pada saat ini, Nian Bing tersenyum. Elemen es bergelombang meledak ketika sarungnya akan mengenai tubuhnya, dan dinding es menghalangi antara dia dan Feng Nu. Namun, pisau embun pagi di tangannya ditarik ke depan tanpa kemewahan, langsung mengubah puluhan arah, dan memotong ke arah lengan Feng Nu dengan gas pisau Senhan. Pada saat ini, jika dendam Phoenix Gear keluar, teknik dinding es urutan keempat tidak bisa menahan, tetapi pisau embun pagi yang bertuliskan es juga akan menggaruk lengannya. Jadi dia tidak punya waktu untuk melepaskan dendamnya. Selanjutnya, dia harus berbalik dan menyelamatkan diri, berbalik dari Tianjian di tangannya dan memblokirnya dari pisau Chen Lu Nian Bing. Nian Bing tidak memiliki keluhan, jadi dia tidak perlu kaget, bahkan jika Chen Lu akan dienyahkan, bahkan dia sendiri mungkin akan dibuang sebagai tanggapan. Namun, meskipun dia tidak memiliki keluhan, dia bahkan tidak dapat berbicara tentang kecepatan pisau. Ini lebih cepat daripada pisau, dan pisau secara alami lebih cepat. Pada saat yang sama ketika Feng Nu berbalik untuk menyelamatkan dirinya sendiri, pedangnya telah ditarik. Teknik dinding es langsung memperbesar, menghalangi jalan Feng Nu, dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Nyanyikan sulap yang paling dibutuhkan dengan suara mantap, Dewi Es dan salju yang hebat. Tolong pinjamkan amarahmu dan kirim kami ke pantai yang hilang, Blizzard. Di bawah desahan Dewi Es, badai salju dengan cepat muncul di depan Nian Bing, tetapi tidak peduli seberapa cepat sihir itu terbentuk, itu tidak bisa lebih cepat dari tindakan samurai. Teknik dinding es benar-benar rusak ketika badai salju terbentuk di tengah jalan. Nian Bing tidak panik. Desahan Dewi Es dan deru Dewa Api menunjuk pada saat yang sama. Sebuah bola api dan bola es terbang pada saat yang sama, menghalangi tubuh gadis Phoenix. Sarung Phoenix dengan lembut melambaikan tangannya, dan 2 lampu merah terbang keluar, menghadap ke sihir yang menyerangnya, dan kecepatan kemajuan tidak berkurang pada saat ini. 2 sihir tingkat pertama yang maju tiba-tiba berhenti.
Terbang melintasi, bertabrakan satu sama lain. Saat mereka bertabrakan itu juga saat Feng Nu bergegas. Dalam deru keras, kemajuan gadis Phoenix berhenti tiba-tiba. Dendam merah meledak benar-benar menghalangi kekuatan ledakan. Tetapi sihir es dan api yang ekstrim masih membawanya banyak di bawah asuhannya. Masalah menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk mengejar Ning Bing. Di kejauhan, penyihir malam itu mengagumi, oke, ini homologi. Badai salju terbang bersama tubuh Nian Bing. Ketika pesulap itu terbang, situasinya tidak begitu menguntungkan bagi para samurai. Tentu saja, tidak mudah untuk terbang tanpa kekuatan penyihir besar, terutama api. Para penyihir dari Departemen dan Departemen Bumi tidak mungkin untuk terbang. Mengambang di udara, Nian Bing menyaksikan gadis Phoenix itu berhenti, tersenyum dan berkata, akankah kita melanjutkan? Bagaimana dengan dasi kita? Feng Nu berkata dengan marah, keindahan yang Anda pikir, apakah Anda pikir Anda dapat memenangkan saya dengan cara ini? Saya ingat jika itu benar, badai salju tampaknya tidak terbang terlalu tinggi, dan itu tidak dapat mendukungnya terlalu lama. Mendengar ini, Nian Bing tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, silakan lakukan triknya. Bola api orde pertama dan bola es terbang dengan dua bilah yang tiada taranya saat tongkat sihir. Burung Phoenix mendengus, dan akhirnya pedang dari Dewa Langit akhirnya terselubung, lampu merah menyala tiba-tiba naik, di bawah urgensi dendam. Itu bahkan mengeluarkan lampu merah yang panjang, pada saat api menyala, apakah itu api es keajaiban ledakan sumber masih terlambat untuk meledak. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari tirai lampu merah menyala. Jika es dan api memiliki sumber yang sama, tidak mungkin untuk mengalahkan prajurit yang kuat seperti Feng Nu dengan sihir tingkat pertama. Melihat cahaya pedang yang kuat, saudara dan saudari Zikingjian tidak bisa membantu tetapi menyesap dingin. Dendam yang keras ditambah dengan pedang panjang yang bersinar dengan lampu merah, jelas bukan apa yang bisa mereka lawan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Feng Nu. Zikingmeng berbisik kepada kakak laki-lakinya, apakah dia seorang seniman bela diri? Zikingjian mengangguk dan berkata, tidak hanya petarung, tetapi juga pejuang yang dekat dengan Wu Sheng. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih begitu mudah. Nian Bing menatap Feng Nu dengan senyum pahit di udara. Serangannya telah berhenti. Apakah dia menyerang dengan sihir besar? Nian Bing tidak mau, apa yang harus saya lakukan jika saya melukai Feng Feng di luar? Tapi dia sudah bisa menunggang harimau, dan Feng Nu jelas tidak ingin turun tangga. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Feng Nu memandang tangan Nian Bing dan perlahan-lahan menjauh dari Tianjian. Nian Bing, kamu tidak perlu memegang tanganmu, biarkan aku melihat bagaimana sihirmu dapat dicapai. Tepat ketika Nian Bing ragu apakah akan melanjutkan kompetisi ini, sebuah suara tua terdengar, Nian Bing, kamu turun, saya pikir, gadis ini datang ke Lan Meng untuk menemukan saya. Pada saat ini, ribuan siswa telah dikelilingi di taman bermain, tetapi suara tua ini masih jelas ditransmisikan ke telinga semua orang, berdiri tegak. Nian Bing melihat kerumunan surut ke sisi-sisi seperti gelombang, seorang pria jangkung, seorang lelaki tua yang reyot di belakang perlahan-lahan berjalan ke lingkaran. Lelaki tua ini tahu bahwa penyapu tua itulah yang membangunkan kepentingan dasarnya 3 bulan yang lalu. Din, Din. Suara hormat terus terdengar, dan lelaki tua itu tersenyum dan memberi isyarat kepada siswa di sekitarnya. Ketika dia berjalan ke lingkaran, saudara-saudari Zikingjian menunduk, ayah. Nian Bing hampir jatuh dari udara, dia tidak bisa membayangkan bahwa orang tua yang menyapu lantai ternyata adalah ayah dari saudara laki-laki dan perempuan Zikingjian. Serta kepala seluruh Departemen Seni Bela Diri dan Dekan Akademi Lanmeng. Lelaki tua itu tersenyum pada burung Phoenix yang memegang Litianjian dan berkata, gadis kecil, aku benar. Tetua Anda pasti meminta Anda untuk menemukan seseorang bernama Zimeng. Saya Zimeng. Bakhen perempuan Feng menempatkan Litianjian di belakangnya, mengangguk ke Zimeng, berkata, halo Tuan Din, tujuan kedatangan saya di sini adalah untuk berdiskusi dengan Anda. Zimeng sedikit tersenyum dan berkata, mengapa orang yang lebih tua tidak melepaskanku dari tulang lamaku? Kalau begitu, silakan saja. Feng Nuo melirik es yang jatuh ke tanah, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi khusyuk, dendam merah terus meningkat menjadikan tubuhnya seperti nyala api. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar dan mengelilingi Feng orientasi wanita itu dan Zimeng berdiri, tanah dengan diameter 100 meter tiba-tiba menonjol ke atas. Dan para siswa di luar hanya bisa menyaksikan tanah naik dari tanah, dan berhenti sampai mereka menjulurkan kaki. Zimeng melirik ke arah gedung pengajaran, terima kasih, Bung. Satu-satunya cara untuk menerapkan sihir bumi ke alam yang begitu mempesona adalah dengan membaca Night Guru yang baru dikenal. Suara malam gelap datang dari jauh, Old Z, jangan memalukan.
Saya tidak tahu kapan Zixiu datang kepadanya, tampak jauh. Zimeng tidak berbicara, dan membuat isyarat permintaan pada Feng Nu. Ekspresi Feng Nu tidak berfluktuasi karena perubahan tanah. Roh Juang Jiuli di tubuhnya membakar lebih kuat. Pedang Li Tianshan perlahan-lahan terangkat, tiba-tiba, dia bergerak, pedang panjang di tangannya segera terayun ke depan, memotong pedang cahaya merah bergelombang, langsung menuju Zimeng. Berjalan dengan pedang, bergegas menuju Zimeng. Saat dia meninggalkan tempat itu, dendam merah di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi perak terang. Menyeret pedang ke depan, karena kecepatannya yang terlalu cepat membawa serangkaian bayangan perak di udara. Nian Bing tidak tahu seni bela diri, tetapi mendengar Zi Qingjian berbisik dan berseru. Ini benar-benar semangat bela diri Wu Sheng Realem gelombang cerita Donghua novel CDN gelombang meskipun hampir tidak tercapai, dia sudah melangkah. Gerbang Wu Sheng. Petik 2. Cahaya perak yang sama terpancar dari Zimeng. Cahaya perak di tubuhnya jauh lebih tebal daripada Feng Nu. Sangat alami untuk menahan serangan Feng Nu. Tidak ada suara gemuruh. Cahaya perak menyala seperti Feng Nu di bawah aksinya tiba-tiba, sulit untuk melihat bagaimana mereka bertarung dari luar. Nian Bing bertanya pada Zi Qingjian dengan suara rendah, "Brother Qingjian, apa itu Sein Douqi?" Zi Qingjian menjelaskan, dendam suci dapat dikatakan sebagai kondisi tertinggi yang dikejar oleh prajurit. Tidak peduli temperamen atribut apapun yang dibudidayakan, warnanya akan berubah menjadi perak selama mencapai dendam suci. Ini adalah simbol seni bela diri. Kecuali dewa legendaris. Kecuali dewa legendaris selain semangat juang emas divisi, roh juang suci adalah yang terkuat. Ayah saya mencapai kondisi Wu Sheng ketika dia berusia 47 tahun dan 15 tahun yang lalu, dan dipuji sebagai Wu Sheng termuda. Di daratan itu dianggap sebagai 7 suci oleh lingkaran seni bela diri dari daratan dengan 6 seni bela diri lainnya. Tapi gadis ini sepertinya dia baru berusia sekitar 20 tahun, dia telah memasuki ranah seni bela diri, itu benar-benar luar biasa. Bab 52, CDN, Gadis Phoenix mendekati Wu Sheng. Tanda hubung. Wu Sheng, Martial Sein dan Magister adalah ranah yang sama. Setelah mendengarkan Zi Qingjian, Nian Bing juga membeku. Dia belum memasuki ranah Magister, tetapi Feng Nu telah mendekati Martial Sein yang setara dengan Magister, semangat bertarung Sein benar-benar menggelikan. Saya hanya ingin menemukan langkah untuk mencegahnya melanjutkan tantangan. Ini hanya menunjukkan bahwa dia tidak mengendalikan diri. Dengan kekuatan bertarungnya, bahkan jika ada badai salju, Anda tidak dapat melarikan diri darinya. Serang, dia berpikir keras di dalam hatinya, dan mereka berdua di platform tanah sudah bertarung. Ketika Nian Bing mengangkat kepalanya lagi, 2 orang di platform bumi Faxian telah menghilang, mereka hanya ingin bertanya, tetapi mendengar 2 suara yang tajam. Yang tampaknya disebabkan oleh dendam yang menusuk udara. Kedua sosok itu mendarat di kedua sisi platform tanah, Zimeng masih begitu tenang, dan wajah Feng Nu tampak pucat, dendamnya kembali menjadi warna nyala api. Dan pakaian serta rambut panjang merah mudanya sepertinya tersebar. Dada gemuk terus naik dan turun, menyaksikan mata Zimeng berkedip dan diam, dan seluruh taman bermain menjadi sangat sunyi. "Aku kalah." Suara Feng Nu tenang. Zimeng sedikit tersenyum dan berkata, "Meskipun saya memiliki keunggulan, kemenangan dan kerugian tidak benar-benar terpisah, dan Anda memiliki peluang untuk kehilangan kedua belah pihak." Phoenix menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku dengan enggan membuat dasi berdasarkan pedang Li Tianshan. Jika kamu memiliki senjata di tangan, aku sudah kalah, belum lagi kesempatan untuk mati. Aku akan datang lagi." Zimeng tersenyum dan berkata, "Kamu tidak harus datang lagi. Setelah 10 tahun, seni bela diri kamu pasti akan melampaui saya. Para senior Anda akhirnya berhasil mengolah 99 tubuh bawaan, tetapi kekurangan Anda adalah bahwa Anda tidak bisa untuk menyeimbangkan kekeringan dalam dendam. Jika Anda dapat mencapai kehormatan dan aib, dan berbalik seperti yang Anda suka, bahkan jika saya memiliki senjata di tangan, tidak mudah untuk memenangkan Anda. Anda dapat memberitahu mereka setelah saya kembali, saya kehilangan kontrak judi, memiliki kesempatan untuk membiarkan mereka datang kepada saya untuk bar. Saya membiarkan Zixiu memasak sendiri. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, saya ingin tahu bagaimana keadaan mereka." Petik 2. Mata perempuan Feng menunjukkan pandangan hormat, beberapa penatua masih dalam kesehatan yang baik, terima kasih senior untuk menunjuk, dan berkelahi dengan senior. Feng wanita mendapat banyak manfaat. Zimeng tersenyum dan berkata, "Jika kamu mau, kamu bisa tinggal di kampus untuk berlatih sebentar, mungkin aku bisa mengajarimu sesuatu."
Mata gadis itu berkedip-kedip dan menggelengkan kepalanya, berkata, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi ada hal lain yang harus dilakukan dan aku harus pergi secepat mungkin. Zimeng berkata, baiklah, ingatlah untuk memberitahu senior saya apa yang saya katakan. Feng Nu menganggukkan kepalanya, baru saja akan melompat dari platform bumi. Sosok itu terlintas, atmosfer ajaib di platform bumi tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan Nian Bing telah terbang. Gadis Phoenix itu ragu-ragu, membaca es kamu. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, aku belum melihatmu dalam beberapa bulan. Aku ingin membuatkan makanan untukmu. Makan tidak akan menunda kamu terlalu banyak waktu. Feng Nu juga tersenyum, oke. Saya belum makan hidangan lezat selama beberapa hari. Selamat tinggal Nian Bing, dia sama-sama bahagia, tapi kali ini dia telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya di depan Nian Bing awalnya. Dia masih takut Nian Bing Xin berkumis, pada saat ini, sepertinya dia tidak puas. Nian Bing memalingkan pandangannya ke Zimeng, dengan hormat berkata, dokter. Terima kasih atas bimbingan Anda hari itu, saya mendapat banyak manfaat. Hari ini saya memiliki sesuatu yang mengganggu Anda. Zimeng sedikit tersenyum dan berkata, nak, sihir mudamu dapat mencapai tingkat seperti itu, dan itu juga seorang penyihir homogen yang es dan api. Tidak ada batasan untuk masa depan. Bicara tentang apa saja. Mata Nian Bing penuh dengan cahaya, Sen berkata, saya ingin mengundang Anda untuk memimpin sebuah kompetisi, saya juga harus menantang. Tantangan. Zimeng membeku sejenak, siapa yang akan kamu tantang? Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, saya ingin menantang dekan Departemen Kuliner, Senior Camel Kitchen Zixiu Senior. Saya harap Anda bisa setuju. Zimeng tersenyum dan berkata, saya mendengar Zixiu mengatakan bahwa Anda adalah pewaris koki hantu, tetapi apa gunanya bahkan jika Anda memenangkan Zixiu? Lebih baik jika Anda belajar dari satu sama lain, Anda tidak perlu menantang dengan serius. Petik 2. Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini sangat penting bagiku, karena senior Zixiu berkata, selama aku bisa memenangkannya, dia akan memberitahuku satu hal. Mata Zimeng menunjukkan cahaya yang mengejutkan, dan pada titik ini, koki dapur Zixiu telah tiba di platform tanah. Wah, apakah Anda benar-benar ingin menantangku? Saya pernah berkata bahwa Anda harus mengalahkan saya dua. Peserta magang memiliki kekuatan untuk menantang saya. Petik 2. Nian Bing berkata dengan acuh tak acuh, senior Zixiu, saya pikir itu tidak perlu terlalu merepotkan. Dengan keterampilan memasak saya, Brother King Jian dan Ger King Meng tidak bisa memenangkan saya. Saya masih yakin dengan ini. Zixiu tersenyum dan berkata, jadi apa sumber kepercayaanmu? Nian Bing menatapnya dan berkata dengan tenang, sihir. Sihir. Zixiu menatap Nian Bing dengan heran. Nian Bing mengangguk dan mengulangi, itu sihir. Zixiu tersesat dalam kontemplasi, dan berkata setelah beberapa saat, jadi alasan kamu ajaib adalah untuk memasukkan sihir ke dalam masakan. Orang tua Caca benar-benar bangkit dari tempat dia jatuh. Nian Bing Dao, sekarang saya harus memiliki kualifikasi untuk menantang Anda. Saya memiliki keuntungan terbesar dalam memasak dengan sihir. Mungkin saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda dalam api memasak, tetapi dengan spesialisasi sihir, Anda mungkin tidak dapat melakukan sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi, saya memiliki keyakinan penuh pada diri saya sendiri. Petik 2. Dapur Unta Zixiu menoleh ke Zimeng dan berkata, saudaraku, kamu menyetujui tantangannya. Aku ingin melihatnya. Kungfu Caji yang dia pelajari sedikit, baca es, aku akan menunggumu di restoran kampus. Dia melayang, berakselerasi langsung dalam paket dendam biru, melewati kepala siswa. Dan setelah beberapa kali meminjam kekuatan, menghilang. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan kakak laki-lakinya Zimeng Wusheng, tetapi seni bela dirinya juga telah mencapai tingkat seniman bela diri. Zimeng melirik Nian Bing dengan pandangan dalam, dan tiba-tiba tersenyum, aku belum pernah melihat Siu di begitu serius dalam waktu yang lama. Kalian, ayolah, aku juga ingin mencicipi makanan seperti apa yang dibawa sihir. Lama Hei, tolong datang bersama, gadis Feng, kumohon. Petik 2. Nian Bing, Zimeng, Feng Nu, saudara dan saudari Ziqing Jian dan Magister Dark Knight, sekelompok 6 orang meninggalkan akademi dan datang ke restoran tempat Nian Bing dipimpin oleh Lisan. Meskipun para siswa juga ingin melihat ini pertempurannya sengit, tetapi restorannya sangat besar, dan Zimeng telah memberlakukan perintah tegas untuk mencegah siapapun dari bolos. Dan mereka hanya bisa menghela nafas. Dengan sedikit senyum, hati Nian Bing sangat stabil. Itu tantangan Feng Nu untuk Zimeng yang menginspirasi hatinya yang menang.
Dia tahu betul bahwa meskipun Feng Nu datang ke sini untuk menantang Zimeng, dia pasti tahu bahwa dia bukan Ungu Huseng realem mimpi lawan, tapi dia masih tidak gentar. Dan mengerahkan semua kekuatannya untuk menantang Zimeng. Dan jika Anda menantang Zixiu sendiri, Anda sudah memiliki beberapa peluang untuk menang, jadi mengapa menunggu? Sudah banyak waktu di akademi, dan waktu semakin dekat dan dekat dengan kontes penyihir baru. 3 bulan ini, saya akhirnya menemukan beberapa misteri tentang perpaduan sejati dari sumber es dan api yang sama. Selama saya pergi ke Oran City untuk menyelesaikan kepercayaan Luo-Luo yang asli, saya dapat menemukan tempat yang tenang untuk berlatih. Tempat seperti kampus masih belum cocok untuk saya sendiri. Hidup bebas pengekangan apapun akan membuat Anda merasa canggung. Oleh karena itu, Nian Bing memilih untuk menghadapi tantangan Din Zimeng untuk Zixiu saat ini. Ketika mereka datang ke restoran, Zixiu mengenakan jubah koki dan menyaksikan kedatangan Nian Bing. Nak, kamu memilih cara untuk membandingkan, jadi kamu tidak perlu mengatakan bahwa aku penindas. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, ada pepatah dalam perang itu disebut Bing Gui Jing, tapi tidak banyak. Keahlian memasak kami juga bisa digunakan. Aku akan membandingkanmu dengan satu hidangan, salah satu hidangan terbaik, dan kemudian tolong semua orang hadir. Mengomentari pihak yang memutuskan untuk menang, saya harap Anda tidak melupakan apa yang Anda katakan. Jika saya menang, Anda akan memberitahu saya siapa musuh tuannya. Petik 2. Zixiu mendengus dan berkata, anakmu penuh percaya diri. Ketika aku menjadi terkenal, kamu masih tidak tahu di mana. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, Senior Zixiu, apakah kamu takut? Hati Zixiu terguncang, ya, melihat anak laki-laki yang percaya diri di depannya, bagaimana rasa percaya dirinya hilang. Cahaya di mata saya menyala dan momentum yang hilang muncul kembali. Beri Anda setengah jam untuk memilih bahan yang Anda butuhkan. Setelah setengah jam, kami akan memutuskan kemenangan atau kekalahan. Saya harus melihat bagaimana Anda bisa mengajari tuan Anda kepada Anda skill digunakan dalam satu piring. Petik 2. Nian Bing mengangguk dan berkata, ya, para junior juga ingin belajar tentang keterampilan koki unta. Feng Nu berjalan ke Nian Bing dan tersenyum, apakah Anda butuh bantuan saya? Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu hanya harus menunggu dan makan. Setelah meninggalkan tuan, aku belum keluar semua untuk memasak. Aku akan membiarkan kamu merasakannya hari ini. Makan malam es api. Aku percaya pada diriku sendiri pasti akan menang. Petik 2. Zixiu berkata, Nian Bing, saya tidak mengambil keuntungan dari Anda. Xiao Meng, Anda bertanggung jawab untuk menyiapkan materi untuk saya. King Jian, Anda membantu Nian Bing, apapun yang Anda butuhkan. Selama tersedia di kota itu akan memuaskannya. Zi Qingjian datang ke Nian Bing, saudaraku, bahan apa yang kamu butuhkan? Nian Bing tersenyum sedikit dan memintanya untuk mencari kertas dan pena, dengan hati-hati menulis apa yang dia butuhkan dan menyerahkannya kepada Zi Qingjian. Zi Qingjian mungkin melihatnya dan segera pergi untuk membelinya. Zimeng dan Zixiu sedang mengobrol di samping, dan malam ditutup dengan mata tertutup. Saya tidak tahu apakah mereka sedang bermeditasi atau tertidur. Ini adalah sore. Tidak ada tamu di restoran, puncak di dunia kuliner. Duel akan segera dimulai. Putri Feng, bukankah kamu pergi ke Kekaisaran Langmu? Mengapa kamu datang ke sini untuk menantang Din Zimeng? Nian Bing bertanya dengan suara rendah. Feng Nu memandangnya dan berkata, hal-hal di sana sudah selesai. Saya juga bepergian di daratan, menantang semua master untuk meningkatkan seni bela diri saya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana Anda sampai di sini? Nian Bing Dao, saya ingin pergi ke Oran City, tetapi saya mendengar bahwa Kekaisaran Oran berperang dengan 2 kerajaan besar, Huaseng dan Qilu. Saya datang ke sini dulu. Saya belum melihat Anda dalam beberapa bulan. Anda tampak lebih cantik. Melihat senyum di wajah Nian Bing, wajah cantik Feng Nu memerah, berkata, kapan kamu belajar begitu licin dan lidah bengkok? Perang itu lebih dari sebulan yang lalu, dan beberapa kerajaan hanya gertak sambal, tapi, kali ini hilangnya Kekaisaran Oran tidak kecil, puluhan kota dijarah. Dan akhirnya Legion Magic God Magician dan Ice Moon Empire S. Satria dari Ice Moon Empire tiba untuk menyelesaikan perang. Kekaisaran Oran ingin membalas, tetapi Hua Kerajaan Seng dan Qilu mundur ke perbatasan negara mereka sendiri dan mengerahkan pertahanan yang berat, karena kota-kota perbatasan dijarah. Sumber daya Kekaisaran Oran tidak dapat mengimbangi, dan Kekaisaran Bulan Es adalah ekspedisi. Namun, perang ini tampaknya menggembar-gemborkan bahwa daratan tidak akan damai lagi. Petik 2. Nian Bing berkata dengan ragu-ragu, bagaimana dengan Kekaisaran Langmu? Bukankah mereka ikut serta dalam perang?
Menurut apa yang kudengar, Kekaisaran Langmu selalu berselisih dengan Kekaisaran Huarong dan kedua negara berbatasan. Mengapa tidak memanfaatkan peluang yang begitu bagus? Jika tidak, dikombinasikan dengan kekuatan tiga kerajaan besar mereka, tidak mungkin bagi Huarong dan Qilu untuk kalah. Petik 2. Mata Phoenix berkilau dengan cahaya, di mana begitu mudah, kekuatan Kekaisaran Huarong jauh lebih kuat dari yang dibayangkan, dan ada banyak orang kuat. Meskipun kali ini adalah serangan terhadap Kekaisaran Oran, tetapi Flame Lion Knights mereka selalu menjaga perbatasan dengan Kekaisaran Langmu. Kekaisaran Langmu telah mencoba menyerang, tetapi Flame Lion layak menjadi benua ksatria pertama di daratan. Ia tidak hanya terus mempertahankan perbatasannya sendiri, tetapi juga memungkinkan Kekaisaran Langmu untuk makan banyak. Kalah. Untungnya, perang sekarang telah mereda, dan seharusnya tidak bertarung lagi untuk sementara waktu. Adapun masa depan, sulit untuk dikatakan. Nian Bing, apakah Anda benar-benar yakin untuk memenangkan koki unta itu? Petik 2. Nian Bing menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata dengan tulus, bagaimana mungkin? Unta koki telah menjadi terkenal lebih dari 30 tahun yang lalu. Gelombang cerita Donghua novel Gelombang menempati peringkat ketiga dalam 5 dewa koki terbaik saat itu. Pemahaman para senior hanya terbatas pada cerita master. 20 tahun kemudian, Tuhan tahu apa penelitian baru Zizi. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Keuntungan saya terletak pada sihir, dan kemenangan hanya 5. Hanya 5, tapi saya punya cara untuk sangat meningkatkan tingkat kemenangan. Itu tergantung pada apakah Anda membantu atau tidak. Petik 2. Feng Nuo merasa sedikit curiga, dan berkata, aku. Apa yang bisa saya bantu? Anda tahu, saya hanya akan memasak bubur, ada baiknya tidak menambahkan kekacauan kepada Anda. Nian Bing masih terlihat serius, tidak, Anda bisa banyak membantu saya. Anda tahu, sebagai koki yang hebat, kualitas emosi Anda menentukan apakah Anda dapat sepenuhnya mengembangkan keterampilan memasak Anda. Dengan bantuan Anda, saya dapat mengabdikan diri untuk memasak, dan dalam suasana hati yang bahagia, saya secara alami dapat membuat sesuatu yang lebih lezat. Tetapi saya tidak tahu apakah Anda menginginkannya atau tidak. Petik 2. Feng Nu tersenyum dan berkata, ini terkait dengan keberadaan musuh tuanmu. Selama Anda dapat membantu, tolong katakan padaku, saya pasti akan membantu Anda. Warna kulit Nian Bing berubah, dan senyum di wajah tampan yang asli berbisik, ini sangat sederhana. Jika kau berjanji padaku untuk menang, biarkan aku mencium, dan suasana hatiku akan secara alami bahagia. Wajah cantik gadis Feng itu merah, bagaimana dia bisa memikirkan Nian Bing tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Aku benci kamu, kamu manfaatkan aku. Nian Bing buru-buru bersembunyi, jangan lakukan itu, aku tidak tahan dendam kudusmu, aku tidak bercanda, itu kebenarannya. Ketidakpercayaan, cobalah dan kamu akan tahu jika aku berbohong. Feng Nu mendengus dan berkata, siapa yang mau mencoba, benci mati. Jika kamu mengatakannya lagi, aku akan mengabaikanmu. Nian Bing tertawa dan berkata, oke, aku tidak akan mengatakan itu. Feng Nu, kamu terlihat sangat imut ketika kamu memerah. Selamat tinggal Feng Nu, dia selalu memiliki dorongan hati, dia tidak tahu mengapa, dia hanya memiliki Feng di hatinya saat ini. Betina, ketegangan yang seharusnya terjadi sebelum perbandingan dengan koki unta tidak muncul. Dengan tatapan gadis Phoenix, ia menemukan bahwa kepercayaan dirinya telah meningkat pesat dan identitas lengkapnya nyaman. Feng Nu menatapnya dengan marah, wajahnya memerah, dan berbisik, jangan bercanda, tidakkah Anda berpikir tentang apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Saya yakin Anda memiliki kekuatan untuk menang. Hijau, biru itu lebih baik daripada biru, es dan air lebih dingin daripada air. Generasi yang lebih tua akan selalu digantikan oleh generasi yang baru. Hari ini adalah kesempatan yang baik. Saya percaya bahwa jika Anda bisa memenangkan kompetisi ini, Anda akan menang dengan percaya diri, Anda pasti akan dapat membawa keterampilan memasak Anda ke tingkat berikutnya. Sama seperti saya belajar seni bela diri dari orang lain, keterampilan memasak Anda juga perlu belajar dari master untuk membuat kemajuan yang lebih besar, tekanan membuat orang bergerak maju. Percaya Anda bisa melakukannya sendiri. Mungkin dalam beberapa tahun, tidak akan ada lagi ingatan dari 5 dewa koki di daratan, tetapi hanya koki sihir. Petik 2. Dorongan Feng Nu menyentuh Nian Bing dalam hatinya untuk sementara waktu, ini adalah teman. Dorongan pada saat-saat kritis sering memainkan peran besar, mengepalkan tinjunya, dan Nian Bing mengangguk tegas pada Feng Nu. Dia berhenti berbicara dan duduk di kursi di sebelahnya dengan mata terpejam, bermeditasi seperti dalam kegelapan, hanya dengan menjaga kondisi mentalnya pada tingkat optimal.
Dia tidak diragukan lagi dapat mengerahkan kekuatannya. Setengah jam mengatakan bahwa itu tidak lama, dan itu tidak pendek. Ketika Nian Bing membuka matanya lagi, semuanya sudah siap. Dapur restoran dibagi menjadi 2 bagian. Semua peralatan dapur sudah tersedia. Feng Nu, Zimeng, Ziqingjian, Zikingmeng dan Yeye duduk berderet di dinding, dan dapur unta Zisiu tampaknya siap pada saat ini. Apa yang terjadi di balik kotak dapur? Berdiri tegak, Nian Bing mengangguk ke Zixiu, dan berkata, "Senior, kita bisa mulai." Zixiu mengangguk dan berkata, "Silakan, terbatas setengah jam. Dalam setengah jam itu sudah cukup bagimu untuk bermain. Lagi pula, hanya ada 1 hidangan." Nian Bing tersenyum dan berkata, "Tolong, sudah cukup senior." Setelah itu, dia akan berjalan ke dapur sendiri. Pada saat ini, suara Feng Nu tiba-tiba terdengar, "Nian Bing, tunggu sebentar." Nian Bing menoleh ke belakang dengan takjub. Feng Nu telah berdiri dengan cantik, tubuhnya berkelebat, dan Nian Bing hanya merasakan embusan angin yang berhembus ke hidungnya. Itu adalah aroma unik dari wanita itu, apa yang dingin di wajahnya. Menyentuh, dan ketika dia kembali, semuanya telah menghilang. Feng Nu berdiri hanya 1 meter di depannya. Wajah cantik yang memerah itu semanis apel merah, dia sepertinya ingin menggigit. Berbisik, "Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya menunggu untuk mencicipi makan malam es dan api Anda, jika Anda menang. Saya dapat mempertimbangkan proposal Anda sebelumnya." Setelah mengatakan ini, ia melintas lagi dan kembali di kursi. Kedua wajah Zikingmeng dan Zikingjian berubah. Zikingjian menundukkan kepalanya dengan cara yang gelap. Afterglow mengintip gadis di sudut matanya dan mendesah diam-diam, sementara mata Zikingmeng berkedip dengan cahaya cemburu. "Tangan saya telah memegang sandaran tangan kursi dengan erat." Dan menatap mata Feng Nu sedikit keras. Menyentuh wajahnya, perasaan hangat itu tidak bertahan lama. Nian Bing menatap Feng Nu dalam-dalam, dan mengangguk dengan kuat padanya, lalu datang ke dapurnya sendiri. Dia jelas merasa bahwa darah di tubuhnya tampak mendidih, tangannya gemetar karena kegembiraan, dan persendian jari-jari dan pergelangan tangannya menjadi lebih fleksibel. Dia tahu bahwa ini adalah perasaan keadaan puncak. Menatap ke sisi yang berlawanan sesuai dengan dapur. Pada saat ini, Zisiu juga menatapnya. Kedua mata bertemu di udara, dan ada percikan yang sengit. Zisiu tersenyum, "Wah, ada masa depan." Wajah Nian Bing merah, dan dia juga tersenyum. "Dibandingkan denganmu, aku jauh lebih buruk. Tolong." Mengambil langkah mundur, napasnya tiba-tiba berubah. Semua orang melihat dengan jelas pergi merah dan biru kanan, 2 warna cahaya melintas samar di kulit Nian Bing. Dan momentum kuat tiba-tiba naik, seolah-olah di depannya bukan lagi peralatan dapur dan bahan makanan, tetapi musuh. Camel Kitchen Zixiu tidak bergerak, tetapi menatap Nian Bing dengan perubahan momentum yang tiba-tiba. Ketika Nian Bing pertama kali bertemu, dia mengusulkan untuk menantangnya. Dari kepercayaan yang ditunjukkan oleh Nian Bing pada saat itu, dapat dilihat bahwa dia harus memiliki kekuatan yang baik, namun, Zisiu tidak terlalu peduli pada saat itu. Lagi pula, keterampilan memasak sebanding dengan godaan kesenangan. Di matanya, Nian Bing masih terlalu lembut. Namun, ketika dia baru mengetahui bahwa Nian Bing memiliki sihir es dan api pada saat yang sama, penghinaan ini telah menghilang. Pada awalnya, dia tahu bagaimana koki hantu Caji dikalahkan, namun efek sihir pada makanan sangat besar. Karena itu, dia tidak berani menganggapnya enteng, dan bahan yang dia siapkan adalah hidangan paling populer. Pada saat ini, dia tidak terburu-buru, dia ingin melihat seberapa dalam keterampilan memasak Feng Nu disebut Ice Fire Magic Chef. Nian Bing mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ke depan dengan lembut, bisikan angin kebebasan, "Dao Dao." Cahaya biru dilepaskan. Dan Ao Tian Duo yang berbentuk pisau aneh dimasukkan ke papan memotong. Angin cahaya yang dipancarkan oleh Yin Si membuat seluruh dapur menjadi biru, dan bilahnya bergetar sedikit. Seperti suara rangan meskipun suara itu sangat ringan, tetapi sangat jelas aliran udara di seluruh dapur bergerak, seperti Ao Tian Dao mengayun dan bergerak yang merupakan irama angin. Unsur angin tebal terus berputar di sekitar Ao Tian seperti pusaran. Keluarga Zimeng adalah semua dendam atribut-atribut angin yang dibudidayakan. Divine Blade tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya, saling memandang. Zimeng berseru, "Benar-benar pedang angin tingkat artefak." Dan malam yang gelap berseru, "Tongkat sihir tingkat artefak dengan atribut angin." Sayangnya, aku bukan angin departemen penyihir, kalau tidak harus dipinjam dan digunakan. Ao Tian Dao Nian Bing tidak pernah disegel dengan lingkaran sihir, karena itu tidak diperlukan. Menghela Dewi Es dan Salju, pisau embun pagi-pagi. Suara Nian Bing sedikit berhenti, pergelangan tangannya bergetar, dan suara cahaya biru dimasukkan di sebelah pisau Ao Tian.
Hanya saja cahaya biru pada pisau itu jauh lebih lemah daripada mandrel hijau pisau Aotian. Tindakan nyanyian es tidak berhenti, jari telunjuk kanan dengan elemen es yang kaya menguraikan bintang biru berujung 6 dengan kilat, dan di tengah bintang berujung 6. Sebuah arai sihir kecil namun indah digambarkan dengan metode menusuk. Titik. Cahaya biru meledak-meledak, dan lingkaran sihir dicetak langsung ke batu Dewi Es. Arai sihir terlarang yang dikenakan pada batu dewa akhirnya dirilis. Dalam sekejap, cahaya biru naik ke langit, dan segera memaksa cahaya biru ke samping, dan cahaya biru dan biru memantulkan satu sama lain di udara, dan pengadilan menolak. Termasuk seni bela diri dan kekuatan sihir seperti Zimeng dan Heye, semua orang kecuali Feng Feng memiliki mata yang melebar. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah mereka benar? Ini adalah pisau harta karun tingkat artefak lainnya. Tindakan Nian Bing belum selesai. Zheng Yang yang dermawan muncul terakhir. Suhu awalnya turun oleh pisau embun pagi kembali normal dengan munculnya pisau Zheng Yang. Deru Dewa Api, Zheng Yang pisau. Lampu merah bersirkulasi di permukaan pisau Zheng Yang. Batu Dewa Api tampaknya masih hidup. Dewa-dewa mereka membuat Nian Bing benar-benar menekan koki unta Zixiu. Anda harus mempertajam keterampilan Anda terlebih dahulu, dan penampilan bila harta karun membawa kepercayaan diri Nian Bing ke puncak. Zimeng tersenyum dan berkata, Nian Bing, kamu punya banyak bayi. Jika bukan karena kamu lebih tua, aku benar-benar ingin membujukmu untuk mengubah keterampilan seni bela diri. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, Presiden, aku tidak akan membiarkan mereka mengubur mereka. Ya, mereka adalah pedang yang tiada banding, tetapi mereka juga tongkat sihirku. Yang paling penting adalah mereka dapat menyelesaikan keterampilan memasakku. Gunakan pisau dapur. Saya akan mulai. Mendengar kata pisau dapur, Zimeng hampir menyemburkan darah. Pisau harta yang begitu bagus itu sebenarnya digunakan sebagai pisau dapur. Dia tak bisa berkata-kata. Nian Bing mengambil seekor ayam dari bahan berikutnya dan menaruhnya di atas talenan, dengan cepat membersihkannya, lalu membakar sepanci air panas di panci besi besar. Dan angin kebebasan yang ringan melompat ke tangannya. Ketajaman Aotian dan kemampuan akselerasinya sendiri, lampu pisau cian petir terus berkedip, dan seluruh ayam dipotong kecil-kecil dalam inci persegi tanpa pisau cepat mewah. Nian Bing tidak meletakkan nugget ayam langsung ke dalam panci, tetapi menaruhnya di air samping untuk dimandikan. Pertikaian puncak dimulai dari saat ini. Zixiu juga bergerak, dan juga merebus sepanci air, kecuali bahwa ia segera menambahkan bawang, jahe, merica, pakan besar, dan bebek bersih ke dalam air. Gerakannya tidak berhenti, dia mengambil sepanci air, matanya menyala, dan dia mengambil 2 potong seukuran tamparan dari samping. Dan memasukkan benda-benda seperti daging dan non-daging ke dalam air. Saya mengambil baskom, menuangkannya, memikirkannya, mengalahkan 2 telur di dalamnya, menambahkan sedikit air, dan memulai gerakan mie. Gerakannya sangat lambat, tetapi setiap kali itu sangat kuat, semua mie sepertinya diserap dalam tidak ada percikan di tangannya. Dan pembacaan es di sini juga mulai menunjukkan keterampilan memasaknya sendiri yang unik. Potongan-potongan ayam yang telah dibersihkan telah diganti dengan panci air saat ini. Kali ini, pembacaan es tidak lagi hanya dibersihkan, dengan sedikit suara air. Tangannya semakin cepat dan semakin cepat, seperti mengenakan bunga dan kupu-kupu, yang terus-menerus menari di antara mereka, laju flip tangannya tidak sesuai dengan akal sehat. Seolah-olah pergelangan tangannya tidak memiliki sendi sama sekali, karena kecepatan tangan terlalu cepat di atas air sebuah hantu telah terbentuk di atas air. Tetapi gelombang air anehnya tidak terciprat oleh intervensi tangan, tetapi sebaliknya membentuk riak biasa. Oke, belah otot-ototmu dan luruskan tanganmu, kamu telah mempelajari semuanya dari cek lama. Api itu tidak buruk, tidak heran kamu begitu percaya diri. Zixiu, yang menguleni adonan, tidak bisa tidak melihat bentuk tangan Nian Bing. Nian Bing menatap Zixiu dan tersenyum, senior tertawa, itu hanya sedikit keterampilan. Setelah mengatakan itu, dia mengganti panci air lagi dan terus mencuci nugget ayam. Duduk di sebelahnya, Ziqingjian bertanya kepada saudara perempuannya sedikit bingung, Xiao Meng, apa pendapatmu tentang es? Nugget ayam akan busuk lagi setelah dicuci. Ayam akan bersih ketika dibawa. Pada saat ini, Ziqingmeng tidak lagi memiliki emosi negatif, dan sepenuhnya digantikan oleh kegembiraan. Ziqingjian belajar tangan Raja Wali yang berat sebagian besar untuk memperkuat seni bela diri, tetapi dia belajar memasak karena minatnya. Praktik seni telah membuatnya sangat menyukai lini bisnis ini.
Konfrontasi langsung antara dua koki top di dunia kuliner telah membuatnya benar-benar tenggelam di dalamnya. Pada saat ini, ia telah mengangkat Nian Bing ke pamannya Sixiu. Dalam posisi yang sama, saya mendengar pertanyaan kakak laki-laki itu dan tanpa sadar berkata, lihat baik-baik. Ini adalah salah satu dari 7 tangan terlarang dalam seni kuliner. Tangan Raja Wali Sumbing sedikit lebih buruk gelombang CDN gelombang tapi dari sudut pandang cara membaca es tendon split ini adalah tangan yang salah, dia sudah mempraktikkan bidang kesempurnaan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih. Alasan mengapa nugget ayam dibersihkan dengan tangan yang salah adalah karena ia ingin sepenuhnya membersihkan noda darah di nugget ayam, sehingga rasa ayam tidak akan terpengaruh. Yang paling penting bagi Rui adalah keputusan pemerasan, terlepas dari diterapkan ke pasta atau diterapkan mencuci sayuran adalah cara terbaik. Tangan Raja Wali Paman berbeda dari itu dalam aplikasi. Sangat sulit untuk mengatakan hal yang baik. Tidak ada alasan lain mengapa ia menggunakan otot yang salah. Ini untuk menghancurkan tulang ayam. Sepertinya dia ingin menggunakan ini untuk membuat sup. Petik 2. Nugget ayam akhirnya dicuci. Pada saat ini, air di wajan besi juga mendidih. Nugget ayam di tangan Nian Bing berubah menjadi bola bundar, yang tampak agak konyol. Dia langsung meletakkan nugget ayam dalam air mendidih. Mengambil bisikan angin kebebasan dan memotong beberapa pisau dengan kilat, potongan ayam telah tersebar menjadi potongan-potongan kecil. Tindakan melantunkan es mulai menambah sepotong, pertama-tama taruh sirip hiu disiapkan terlebih dahulu dalam air mendidih, kemudian buat abalon yang direndam dan jamur shiitake diparut seperti air. Kemudian tambahkan beberapa irisan jahe dan segmen bawang hijau, ini akan menjadi tutupi. Cerita pun bersambung. Terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN. Bagi yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kalau suka dengan alur cerita novel Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.